Selamat pagi, selamat siang, selamat malam sahabat Maluku Indonesia. Kami saat ini akan melakukan pengamatan gerhana matahari yang akan dimulai kurang dari 1 jam lagi nih Mbak Yatmi. Wah, betul sekali Mas Ferry. Baik, greetings friends from all over the world. Welcome to our live stream. We are live from Kisar Island, Maluku, Indonesia, which we will be presenting you with total solar eclipse observation. That will be start in less than 1 hour. 1 hour, ya. 3 hour with us. Ya, sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kami berdua lah yang akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 3 jam ke depan sampai pukul 2 WIT. Perkenalkan, saya Feryap dari Observatorium Bosca. Dan saya Yatmi Yulianti, juga dari Observatorium Bosca. Betul, sekarang di lapangan Maka ini sudah sangat ramai ya Mbak Yatmi. Kita sekarang lagi pakai apa nih Mbak Yatmi di sini? Ini oleh-oleh dari Kisar nih. Kami juga membawakan sedikit oleh-oleh untuk teman-teman. Ini adalah kain tenun khas dari Kisar. Betul, kain kali ini mungkin saya akan memperkenalkan beberapa fitur yang ada di layar teman-teman. Yang pertama ada waktu sekarang di Kisar, ada di tulisan berwarna putih di bawah. Sekarang pukul 11 lewat 1 menit WIT. Jadi waktunya akan dalam WIT, bukan WIB atau WITA. Selanjutnya ada sebuah garis di bagian bawah kanan layar teman-teman. Itu merupakan sebuah timeline atau lini masa yang akan menunjukkan tahapan-tahapan gerhana beserta dengan waktunya. Selanjutnya di bagiannya dan di bagian tengah antara kontak 2 dan kontak 3 ada jam berwarna kuning. Itu merupakan puncak totalitas di Pulau Kisar. Ya, betul sekali Mas Ferry. Jadi teman-teman, kita sekarang ini berada di lapangan lapangan Maka. Betul. Di Kecamatan Kisar Selatan, Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Di mana sekarang kalau teman-teman bisa melihat di lapangan Maka kali ini masyarakat di Pulau Kisar sedang berkumpul di sini untuk bersama-sama kami melakukan kegiatan pengamatan gerhana matahari total. Nah, yang menarik sebetulnya pada hari ini tidak hanya ada kegiatan pengamatan gerhana matahari saja, Mas Ferry ya. Jadi masyarakat menyambut dengan gembira sekali hingga juga mengadakan kegiatan-kegiatan bertemakan budaya untuk juga memeriahkan gerhana matahari total ini. Betul sekali Mbak Yatmi. Jadi dari tadi sekitar jam 8 sampai 9 masyarakat sudah berkumpul di lapangan Maka, memenuhi lapangan Maka, dan juga ada pentas-pentas budaya. Dan menyiapkan beberapa instrumen yang bisa digunakan oleh masyarakat yang datang ke sini. Kami menyiapkan teleskop yang tentu saja dilengkapi dengan filter matahari untuk masyarakat bisa mengamati langsung matahari dan juga tahapan-tahapan gerhana yang terjadi. Kemudian juga ada kacamata matahari. Nah, kalau dilihat nih teman-teman, masyarakat sudah mulai melakukan, anak-anak sedang bermain ular tangga nih. Betul ular tangga sekali. Astronomi. Iya, jadi ada beberapa aktivitas juga yang kami persembahkan untuk anak-anak di lapangan Maka ya hari ini. Nah, kita lihat bagaimana nih cuaca di lapangan Maka sudah baik sekali, matahari terlihat dengan baik. Ya, sekarang sangat cerah, langitnya sangat biru Mbak Yatmi. Biru walaupun ada sedikit awan ya di dekat horizon, Mas Ferry. Puji syukur langitnya semakin lama semakin membaik. Ya, dan kita harapkan nanti akan terus cerah sampai puncak totalitas gerhana nantinya Mbak Yatmi. Betul, pada saat ini memang belum terjadi gerhana ya. Betul. Jadi teman-teman masih bisa melihat bagaimana. Langsung tulis di live chat kolom komentar YouTube. Teman-teman berasal dari mana saja, mungkin dari Indonesia bagian barat, bagian tengah maupun bagian timur. Sudah banyak yang hadir nih di YouTube menonton. Ada dari Banten, kemudian ada juga dari Bandung, ada dari Depok, ada dari Lembang gitu Mbak Yatmi. Ada Bengkulu, Kaltim. Ya, atau bahkan teman-teman ada yang menonton dari... Semoga semuanya cerah, kita bisa menikmati sama-sama proses gerhana selama 3 jam ke depan ini ya. Betul. Nah, kami juga ingin mengajak teman-teman semua yang berada di rumah karena hari ini merupakan hari yang spesial. Jadi kami pastinya menanti foto-foto dan juga video dari teman-teman semua. Nanti teman-teman boleh mengunggahnya ke sosial media, khususnya ke Instagram, nanti bisa tag Bosca Observatory. Dan juga jangan lupa pakai hashtag
GMT 2023 Boska dan juga hashtag Sahabat Boska. Betul sekali. Nanti kita bisa saling berbagi dan melihat apa saja yang teman-teman lakukan di banyak tempat di Indonesia tentu saja ya. Betul, nanti di akhir kami kalau... Betul. Nah, hari ini kita berkumpul di lapangan Maka ini untuk mengamat gerhana matahari ya Mbak Yatni. Betul sekali. Apa peristiwa yang persisnya terjadi nih hari ini? Baik, jadi pada hari ini 20 April 2023 sedang atau akan terjadi fenomena alam hibrida, di mana pada gerhana matahari hibrida ini ada dua jenis gerhana yang terjadi secara berurutan, Mas Ferry. Gerhananya akan dimulai dengan puncak gerhana sebagai gerhana cincin, kemudian di tempat-tempat lain hanya akan mengamati sebagai gerhana matahari total. Betul. Dan kemudian akan diakhiri dengan gerhana matahari cincin kembali. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah peta gerhana yang terjadi hari ini. Teman-teman bisa melihat bagaimana ada satu jalur totalitas gerhana matahari, gitu ya. Jalur daerah-daerah yang berada di bawah jalur totalitas ini yang akan berkesempatan untuk mengamati gerhana matahari total. Sementara itu, wilayah-wilayah lain di Indonesia sebagian besar itu bisa mengamatinya sebagai gerhana matahari sebagian, Mas Ferry. Betul, jadi walaupun hanya sebagian kecil yang... Nah, gerhana ini akan dimulai terjadi di wilayah Australia bagian barat sebagai gerhana matahari cincin puncaknya. Kemudian akan bergerak memasuki wilayah Indonesia sebagai gerhana matahari total, kemudian terus ke atas, dan ada beberapa wilayah di Indonesia yang akan bisa mengamati gerhana matahari total. Ini kita bisa lihat ada beberapa nomor di sini, Dayak, kemudian nomor 3 ada Pulau Karas yang berada di Papua, kemudian nomor 4 dan nomor 5 itu ada di Teluk Cendrawasih, di mana nomor 5 adalah Kota Biak nih, di mana Kota Biak ini jadi lokasi banyak tujuan komunitas astronomi nih saat ini untuk mengamati gerhana matahari total. Betul sekali Mbak Yatni. Nah, kita dari Observatorium Boska di Lembang, tiba-tiba kita berada di Kisar, itu mengapa kita harus ke Kisar, Mbak Yatni? Jauh-jauh ya, kenapa Iya. tidak mengamat di Lembang saja? Betul. Karena ternyata memang di Lembang hanya akan mengalami gerhana matahari sebagian dengan persentase sekitar 42% saja maksimum. Nah, tentu saja gerhana matahari total tidak bisa dilewatkan, jadi kita jauh-jauh datang ke Kisar untuk memang bisa mengamati ke Pulau Kisar, Mas Ferry. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa Pulau Kisar ini merupakan wilayah Indonesia, wilayah daratan Indonesia pertama. Bagaimana jalur totalitas ini yang berwarna gelap, ini merupakan jalur yang sempit sekali dan menyisir semakin naik ke sini. Kita percepat sedikit videonya. Nah, kemudian baru daratan yang terdekat yang akan dilewati adalah Pulau Timor, di mana di situ ada Timor Leste ya yang kena. Kemudian setelah itu baru akan menyentuh Pulau Kisar. Betul, jadi memang Pulau Kisar ini merupakan daratan pertama Indonesia. Faktor geografis lain bahwa Pulau Kisar ini dekat dengan pusat gerhana matahari kali ini. Pusat gerhana mataharinya sekarang berada di Laut Timor, jadi tidak jauh dari Pulau Kisar, di mana semakin dekat kita ke pusat gerhana, maka durasi totalitasnya juga akan semakin panjang. Betul sekali, Mbak ya. Yatni. Nah, di Kisar sendiri kita akan mendapatkan durasi totalitas selama 1 menit 8 detik ya. Betul, 1 menit 8 detik nantinya totalitas. Sementara kalau di pusat gerhana, durasi totalitas yang paling panjang ini akan terjadi selama 1 menit 18 detik. Betul, ya beda sedikit. Beda tapi... sedikit, jadi kita masih juga... Nah, faktor lain adalah bahwa ternyata dari studi fraksi tutupan awan di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan dari Astronomi ITB ini memperlihatkan bahwa secara rata wilayah di bagian Indonesia Timur, khususnya di wilayah NTT, itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan langit cerahnya lebih besar begitu. Betul, karena memang untuk mengamati fenomena-fenomena astronomi yang alami seperti ini yang menjadi penghambat itu mungkin cuaca ya Mbak Yatni. Betul.
cuaca adalah faktor utama. Ya, jadi kita hanya bisa mempersiapkan yang terbaik dan menyerahkan semuanya kepada cuaca. Kita nggak usah jauh-jauh ke luar negeri ya. Betul. Kalau di negara kita sendiri juga bisa mengamati gerhana matahari total. Nah, Kisar ini juga. Nah, ternyata setelah kami datang ke sini, beberapa hari kami menghabiskan waktu di Kisar. Wah, ternyata Kisar ini adalah satu tempat yang istimewa sekali. Ada banyak sekali kekayaan yang muncul dan dimiliki oleh Pulau Kisar ya. Nah, Pulau Kisar memang pulau yang kecil sekali dan kemudian juga wilayah tertinggal dan juga wilayah terdepan tadi ya. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan ini tapi juga penting untuk memperkenalkan Kisar ke seluruh dunia melalui fenomena gerhana matahari ini. Betul sekali, dan ketika jarang sekali saya ketemu pohon kelapa di Lembang. betul, banyak sekali pohon-pohon dan juga banyak hamparan rumput seperti itu ya Mbak Yatni. Betul. Dan juga kemarin, beberapa malam kemarin kebetulan langitnya sangat cerah dan itu bintangnya sangat banyak. Oh, Mbak luar Yatni. biasa ya. Nah, Ya, jadi kalau teman-teman lihat di layar teman-teman, ada lingkaran merah di sana, itu adalah Pulau Kisar. Jadi memang berada di pulau yang kecil. Jadi dari bandara ke tempat kami berada itu hanya sekitar 20 menit ya Mbak 20 Yatni? menit saja. Itu pun lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada lampu merah di Betul. tengah-tengahnya ya. Ya, dan Pulau Kisar ini masih merupakan daerah administratif dari Maluku Barat Daya, betul Mbak Yatni. Iya, walaupun secara geografis dia lebih dekat ke Nusa Tenggara Timur ya, di Pulau Timor, tapi dia masih menjadi bagian dari Provinsi Maluku. Ya, tadi Pulau Kisar. Luas 81 km saja. Betul. Ini lebih kecil dari Kecamatan Lembang, Mas Ferry. Betul, 81 km. Nah, kalau kita mau keliling pulau, Pulau Kisar ini, karena Pulau Kisar merupakan pulau yang kecil tadi, juga tidak bisa langsung ya dari Jakarta seperti itu Mbak Yatni. betul. Jadi kita perlu beberapa kali transit barangkali untuk bisa mencapai Pulau Kisar. Kita berangkat dari Jakarta. Betul. Hanya pesawat jenis perintis yang baru bisa mendarat di Bandar Udara John Baker di Kisar ini ya, Mas Ferry. Betul. Ya, tadi tentang Pulau Kisar ini, mungkin nanti bisa dilihat lagi kondisi di lapangan Maka ini. Nah, Wah, ada apa itu Mbak Yatni di tengah-tengah berwarna hitam? betul. Kita akan melihat bagaimana nih hari ini perubahan perlahan matahari ini akan ditutupi oleh bayangan bulan, menghasilkan gerhana matahari. Nah, sementara kita sudah melihat matahari masih akan mulai terjadi kontak satu itu pada pukul 11.47 sebagaimana yang teman-teman bisa lihat di lini masa yang ada di layar live stream teman-teman. Betul, itu kontak satu pukul 11.47 lewat 28 detik WIT. Betul sekali. Ini waktu-waktunya sudah sangat spesifik sekali ya, Mas Ferry ya, Betul. di setiap lokasi yang kita amati begitu. Sehingga teman-teman juga bisa ikut melakukan countdown ke tahapan-tahapan gerhana sebelumnya. Nah, Betul. Sekarang juga sudah siap sebuah teleskop menggunakan filter ya Mbak Yatni. betul sekali. Dan citranya itu yang teman-teman sedang lihat Masyarakat umum. yang datang ke Ya. lapangan Maka gunakan, kita juga menggunakan satu teleskop khusus yang digunakan untuk live stream. Betul sekali. Itu apa fitur yang berada di tengah itu Mbak Yatni? Nah ya, kalau kita lihat matahari ternyata nggak sepi ya hari ini. Kita bisa melihat adanya fitur bintik hitam atau sunspot yang sedang ada di matahari. Nah, kebetulan sunspotnya ini cukup besar kalau dibandingkan dengan ukuran bumi. Barangkali sunspot yang besar itu ukurannya sekitar 2 kali ukuran bumi. Betul, dan sunspotnya biasanya tidak sendirian. Di sini ada 2 sunspot yang agak cukup besar, di mana jarak pisahnya ini sekitar 10 kali jarak 10 kali ukuran bumi ya. Betul, jadi saya rasa juga menarik ya hari ini mataharinya sedang aktif ya. Betul, jadi tidak hanya kita bisa melihat bagaimana gerhana terjadi, tapi juga lapangan Maka juga melakukan pengamatan tentu saja di kompleks Observatorium Bosca ya, sebagai home base kita. Betul. Nah, kita akan mencoba terhubung dengan Observatorium Bosca untuk melihat nih cerita dari Observatorium Bosca seperti apa. Ada apa saja yang terjadi di Observatorium Bosca, siapa yang mengamat, dan apakah mataharinya sudah bisa diamati. Oke, mari kita coba lihat ya kondisi di Observatorium Bosca.
Nah, wah, terima kasih sudah bergabung dengan kami, Pak Evan. Pak Evan ini sedang mengamat di teleskop yang mana nih, atau di gedung yang mana persisnya? Oh ya, saya sekarang sedang di dalam gedung teleskop surya di Observatorium Bosca. Ini di belakang saya terlihat ada satu kelompok teleskop. Ini ada 3 teleskop bergabung begitu ya. Nanti 2 di antaranya akan kita gunakan untuk melakukan pengamatan gerhana pada hari ini. Oh ya, baik. Wah, luar biasa sekali nih. Tidak hanya ada matahari juga yang muncul, ini back sound suara-suaranya juga khas sekali kalau kita berada di Observatorium Bosca ya. Ada Betul. banyak serangga yang menemani Pak Evan live stream hari ini. Bagaimana kondisi cuaca dan matahari tentunya Pak Evan hari ini? Cuaca hari ini sayangnya tidak sebagus yang kemarin ya. Jadi hari ini agak berawan. Walaupun matahari masih cerah, masih bersinar, tapi ada awan di sana sini. Jadi kita tidak tahu apakah akan stabil cuacanya sampai momen gerhana nanti. Baik, tapi kalau dilihat dari tampilan live stream ini sudah ada gambar yang bisa kelihatan ya dari Lembang ya Pak Evan. Betul, mungkin Pak Evan boleh cerita sedikit apa nih sebenarnya teman-teman di rumah lihat di layarnya. Mungkin di sebelah kanan bawah itu ya ada 2 gambar matahari, satu yang berwarna orange dan satu lagi berwarna agak keunguan begitu. Ini kita amati dengan menggunakan 2 teleskop yang di belakang. Yang sebelah kiri itu kita pasang sebuah filter penapis cahaya agar cahaya matahari lebih redup 100.000 kalinya. Nah, yang satu lagi menggunakan satu teleskop dengan penapis berbeda, namanya filter. Jika mataharinya kita beri warna sesuai dengan panjang gelombangnya, mataharinya akan berwarna keunguan begitu. Kebetulan kamera yang kita pakai di sini ini kameranya hitam putih monokrom sehingga warnanya ditambahkan menyusul kemudian begitu. Oke, baik. Jadi bukan berarti di Lembang hari ini mataharinya ada 2 ya Pak Evan ya. Tetap satu. Oh betul, mataharinya hanya satu. Dari 2 kamera yang berbeda. Ini artinya apa? Oke, kebetulan terlihat ada bintik-bintik matahari di situ ya. Ada bagian matahari yang agak gelap sedikit. Nah, kita bisa lihat bagian permukaan. Sedangkan yang sebelah kanan yang agak ungu, kita lihat lapisan atmosfer matahari bagian bawah. Nah, itu ada citra yang agak gelap seperti bintik sebelahnya sama ada bintik mataharinya. Tapi ada bagian yang agak putih-putih juga gitu ya di permukaan. Nah, ya, ini rame nih kelihatan di permukaan matahari nih. Tuh, itu menunjukkan bagian medan magnetik matahari. Jadi kalau medan magnetiknya kuat di atmosfer bagian bawah terlihat seperti warna putih-putih seperti ada awan di permukaan matahari begitu ya. Betul. Ya, betul. Jadi memang bukan ini ya Pak Evan, bukannya mataharinya warna oranye dan juga warna ungu ya. Bukan. Itu area kita melihat saja di panjang gelombang seperti itu. Oke, baik Pak Evan. Kita harapkan cuaca terus baik tentu saja dari Lembang ya. Nah, di Lembang sendiri kalau dilihat ternyata juga gerhana belum terjadi ya Pak Evan ya. Nah, belum. Ini kami baru akan ada gerhana nanti mulai kontak pertama ya sekitar pukul 9.27 waktu Indonesia Barat. Betul. Wah, ini tinggal 2 menit lagi ya. Betul, berarti kalau di layar teman-teman berarti sekitar pukul 11. Saat gerhana matahari itu kan ada bulan nanti menutupi piringan matahari ya. Nah, saat bulan mulai menutupi, masuk lewat di depan piringannya, nah itu adalah kontak pertama. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana bulan itu menutupi matahari sedikit-sedikit itu dari arah sebelah baratnya. Gitu. Sebelah barat dari, kalau dari gambar ini berarti sebelah kanan kah artinya Pak Evan? Atau sebelah kiri? Kalau di gambar kanan agak atas berarti ya. Kanan agak atas begitu ya orientasinya. Akan kelihatan begitu ya. Kita bisa menonton simulasinya sebentar. Nah, Pak Evan bisa cerita ini bagaimana tahapan-tahapan gerhana yang diharap ya Pak Evan ya? Ya, betul sekali Kak Yatni.
Kemudian ini akan masuk mataharinya sampai nanti menutupi kira-kira 42,5% ya kalau dari Lembang, dari Observatorium Bosca. Betul sekali Pak Evan. Nah, jadi kalau hanya akan tertutupi sebagiannya saja ya Pak Evan ya. Iya betul, kami di sudah sini hanya kebagian sebagian ya, tidak seperti teman-teman di Kisar bisa ngelihat total. Betul, di Lembang hanya sekitar 42% ya Mbak Yatni, dan sekarang ini sudah detik-detik menuju kontak 1 di Lembang. Baik, kita bisa memperhatikan lebih dekat permukaan matahari bagaimana akan kelihatan kontak pertama. Oh, ini bukan sudah awannya cukup tebal nih Pak Evan sepertinya. Ya betul sekali, ini sedang ada awan. Tapi mungkin sekitar 10-15 detik lagi bisa kebuka. Nah, sudah mulai kelihatan lagi ya. Dia Itu waktu kontak 1 di Lembang ya, Pak Evan. betul, sebelum mataharinya tertutupi karena dia baru menyentuh pertama kali piringan matahari, bayangan bulannya. Iya, pergerakan bulan kan terlihat pelan sekali sehingga mungkin Betul. terpotongnya baru mungkin kelihatan beberapa menit kemudian ya. Menit ke depan untuk bisa mengamati bagaimana proses mulai tertutupinya piringan matahari oleh bulan. Betul, mungkin Pak Evan juga boleh bercerita nih mengapa di Lembang kontak 1 terjadi duluan. Iya betul sekali. Kalau kita lihat gambaran gambaran matahari dari Pulau Kisar dan juga waktu kontak di Pulau Kisar ini masih beberapa. Ya, memang berbeda waktunya ya, karena posisi Lembang Observatorium Bosca itu kan di Indonesia sebelah. Kita bayangkan ada globe, ada bola bumi begitu ya. Maka bulan tuh gerak dari langit Indonesia sebelah barat makin lama makin ke arah timur. Sehingga yang kebagian gerhana itu mulai dari sebelah barat terlebih dahulu baru ke timur kayak nih. Oke. Wah, ini teman-teman bisa mulai mengamati. Betul, ini sudah bisa teramati ya kontak 1 di Lembang. Piringan bulan sudah sedikit memasuki piringan. Betul sekali, nanti kita akan terus memantau matahari ini sampai nantinya tertutup lebih banyak lagi ya Mbak Yatni. Betul sekali. Baik, nah barangkali kita akan coba terhubung dengan rekan Pak Evan di Observatorium Bosca. Kalau tadi Pak Evan mengamati di dalam ruang teleskop, kita akan lihat bagaimana kondisi di luar ruangannya Pak Evan nih. Betul, kita coba terhubung. Oh, selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Apakah sudah Mbak terdengar? Yatni dan Mas Ferry. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Terima kasih banyak Mas Agus. Mas Agus. Kondisi di Observatorium Bosca sedikit berawan memang ya, tapi itu tidak menyorotkan antusiasme masyarakat dan undangan yang kami undang untuk hadir bersama di Observatorium Bosca begitu. Nah, saat ini bersama kami sudah hadir salah satu pengunjung ya. Coba kita tanya-tanya seperti apa. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Oke, namanya kalau boleh siapa, kemudian asal dari mana begitu? Saya nama Ibu Iim. Saya perwakilan dari Harmoni Purna Bakti ITB. Alhamdulillah kami diundang ke sini, tapi tidak bisa semua karena terbatas. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau nanya beberapa pertanyaan Ibu ya. Jadi, bagaimana, apakah Ibu sebelum ini apakah pernah mengamati gerhana sebelumnya? Lagi kecil, pengalaman Ibu cuma dari film bekas film yang udah kepake. Dari situ nggak bisa lagi. Oke. Nah, sekarang Ibu tahu dari mana nih kalau sekarang terjadi peristiwa gerhana? Dari media-media. Terus ada undangan khusus dari Bosha. Kami diundang khusus dari Bosha untuk para pensiunan. Dicapai atau seperti apa? Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan kita semua. Kita lebih baik lagi ke depannya dan mudah-mudahan Indonesia lebih maju lagi. Oke, amin amin. Terima kasih banyak Bu ya. Luar biasa. Nah, oke, sebelum kita lanjut Mbak Yatni, di sini bisa kita lihat ya antrian para pengunjung di salah satu instrumen yang kita siapkan. Jadi di Bosca sendiri kita menyiapkan 5 teleskop begitu ya, yang bisa digunakan oleh publik, dan juga kita siapkan kacamata matahari yang bisa digunakan oleh publik. Begitu Mbak Yatni dan teman-teman. Luar biasa. Terima kasih Mas Agus. Semoga di sana kondisinya lebih baik, cuacanya, teman-teman
Bapak dan Ibu yang hadir juga bergembira menikmati gerhana matahari. Betul, Terima saya kasih lihat banyak. juga ini sangat ramai ya di Iya, Observatorium ramai Bosca. Luar Ya, biasa. terima Ya, kasih terima banyak. kasih kembali. Semoga di sana cerah juga ya. Ya, baik, kita kembali lagi ke Pak Evan. Pak Evan masih bersama kami. Nah, Pak Evan, kok ini bisa Pak Evan? Gerhananya jadi berpindah tempat nih Pak Evan. Tadi di sebelah kiri Tadi jadi di kiri, sebelah kanan. sekarang di kanan. Apa yang Pak Evan lakukan ini? Tadi kami menyesuaikan orientasi kamera Baik. ya, yang tadinya jadi kameranya itu kami putar agar terlihat gerhananya di Jadi sebetulnya buat astronomi nggak masalah ya, mau itu di kanan mau di kiri, karena sebetulnya itu hasil dari orientasi kamera yang merekam ya Pak Evan ya. Ya bisa diputar Betul, juga, bisa dibalik juga ya. Baik, jadi Pak Evan kalau tadi berbicara tentang gerhana, kenapa kok di Jawa Barat atau di Lembang wilayah Indonesia juga terbagi ke 3 zona waktu, Betul. WIB, WITA, dan WIB kita sendiri. Maka ketika terjadi di Lembang, itu terjadinya jauh lebih pagi dibandingkan ketika terjadi di Kisar ya. Di Betul. Kisar karena kita baru akan terjadi gerhana jam 11 Ya. menjelang siang, tapi Kami- di Lembang masih jam 9. Ya, berbeda sekitar 2 jam ya WIB dan juga WIT. Betul sekali. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau kita terjadi gerhana matahari. Mungkin simulasi bayangan bulan yang bergerak pada gerhana hari ini ya. Kita akan melihat bagaimana gerhana bayangan bulan ini memang bergerak mulai dari arah barat dan akan menyentuh Pulau Jawa terlebih dahulu sebelum akhirnya bergerak terus ke arah dengan inti bulan atau lebar jalur totalitas itu hanya 90 km saja Mas Ferry. Betul, jadi memang sangat sempit dan untuk masyarakat yang berada di jalur totalitas itu sangat beruntung saya rasa. Betul sekali, beruntung sekali bagi kita yang dilewati gerhana matahari total. Ya, tapi jangan sedih untuk teman-teman yang tidak berada di jalur totalitas, teman-teman masih bisa mengamati gerhana matahari sebagian dan juga melalui live stream ini juga nanti akan mengamati gerhana matahari total di Pulau Kisar. Betul sekali. Nah, sementara itu kita akan mulai menuju ke kontak pertama di Kisar ya. Akan kira-kira 10 sampai dengan 15 menit lagi. Betul, Kalau tadi kontak kita- 1 di Pulau Kisar akan terjadi pukul 11.47 WIT, Mbak Yasmin. 47. Kalau tadi kita melihat bagaimana simulasi yang menampilkan gerhana matahari terlihat atau terjadi dari Pulau Kisar. Nah, barangkali Pak Evan bisa bercerita tentang tahapan-tahapan gerhana yang akan terjadi pada gerhana matahari total seperti ini, Pak Evan. Oke. Kalau di Kisar tentu nanti awalnya mirip lewat pinggiran bulan akan masuk lewat pinggirannya matahari, kemudian makin ke tengah, tapi kahnya matahari sampai akhirnya menutupi sempurna saat puncak gerhana matahari total. Nah, saat tertutup sempurna itu, akan ada garis-garis medan magnetik yang bisa terlihat bila diabadikan menggunakan kamera, dan ada pendar cahaya putih seperti yang kelihatan di layar sekarang ini Kak Yatni ya. Jadi ini Itu adalah fase bagian totalitas atmosfer ya? bagian bawahnya. Betul, ini saat totalitas, saat puncak gerhana matahari total. Sehingga matahari mulai terlihat lagi. Nah, saat momen ini harus berhati-hati karena tidak boleh lagi menatap matahari secara langsung ya. Jangan sampai keasikan tadinya melihat langsung terus tahu-tahu mulai kebuka lagi karena akan silau dan bisa merusak mata. Ya, walaupun memang menatap matahari itu berbahaya sekali, tetapi tentu saja kita memiliki cara-cara yang aman gitu ya dengan penerapan teknologi. Betul. Baik, nah kalau berbicara tentang mengamati gerhana matahari nih, apa saja alat-alat yang bisa digunakan untuk mengamati gerhana matahari, Mas Ferry? Ya, jadi memang peralatan utama yang biasa digunakan adalah filter matahari gitu ya. Jadi yang filter matahari itu biasa diaplikasikan ke sebuah kacamata matahari, mungkin terlihat seperti ini. Mungkin teman-teman juga beberapa sudah mempersiapkan kacamata matahari teman-teman di rumah untuk mengamati gerhana. Jadi sudah diaplikasikan filter khusus ya, Mbak Betul, Yati? bentuknya bisa beragam ya. Ya, filternya juga ada bermacam-macam.
filter berwarna hitam ya. Betul. Ya, selain itu juga ada sebuah metode yang saya rasa menarik untuk mengamati gerhana matahari ya. Metode apa itu Mbak Yatni? Nah, kita kalau menatap matahari itu berbahaya begitu ya. Betul. Jadi yang kita amati adalah bayangan proyeksinya, bukan matahari secara langsung. Salah satu alat yang sangat-sangat mudah sekali untuk digunakan sebagai proyeksi lubang jarum. Matahari hanya akan dilalui saringannya begitu ya. Jadi Lubang jarum ya Mbak oh, Yatni? kotak lubang jarum, satu kotak tertutup. Gunakan metode proyeksi nih. Mungkin teman-teman yang ingin melihat masih bisa nih, masih sempat untuk Masih membuat barangkali. iya, kotak lubang jarum. Kebetulan saya pernah mengamati gerhana matahari cincin tahun 2009, kemudian gerhana matahari sebagian 2016 dan cincin lagi di 2000 berapa itu kayaknya? 19. Tanjung Pinang 2019 ya, sebelum corona. Nah, waktu itu sempat Ya, dan yang menarik ada waktu itu anak kecil, anak SD menggunakan crackers. Wah, Jadi ada jadi cookie di yang crackernya berlubang ada tengah-tengahnya gitu ya. lubang-lubang gitu ya. Betul. Setelah Ya, itu pada kukinya ini dimakan ya. sama anaknya. biar nggak mubazir ya Pak Evan ya. Ya, jadi sebenarnya Pak Evan ya, kita tinggal menemukan alat yang pas yang bisa bekerja sebagai lubang jarum gitu. Betul, kebetulan ketika 2019 waktu itu kebetulan di daerah saya yang khusus, jadi saya hanya menggunakan kotak lubang jarum saat itu. Oke, seberapa baik sebetulnya Pak Evan pemanfaatan atau proyeksi bayangan yang bisa dihasilkan oleh metode lubang jarum ini? Ya, kalau untuk melihat fase sebagian, tentu ukuran mataharinya kecil. Sangat tergantung dengan jarak lubang dengan tempat proyeksinya. Proyeksi. Misalnya kita menggunakan saringan santan ke lantai gitu ya, seberapa jauh tempat saringan santan sampai ke lantai itu menentukan ukuran mataharinya nanti. Kali lagi nih di Kisar kita lihat memang mataharinya sedang tertutup oleh awan. Mudah-mudahan akan kembali sesaat lagi. Kemudian kalau di Lembang semakin banyak ya Pak Evan porsi piringan matahari yang tertutupi oleh bulan. Ya, betul sekali. Nah, di sini walaupun gerhana matahari ya, Kak Yatni, tapi karena gerhananya sebagian sehingga matahari masih terlalu terang kalau kita lihat ke langit. Oh, Ini ya. di kami kalau mau ngelihat gerhana matahari ini harus menggunakan tadi ya saringan santan atau teleskop atau yang lain, tidak bisa dilihat langsung. Sebagai cahaya yang silau saja begitu. Betul, betul sekali. Di sini hampir tidak ada bedanya dengan kondisi normal saat pagi-pagi seperti biasa, tidak jauh beda. Kita lihat ke venuskop, ke teleskop seperti itu. Betul, venuskop juga merupakan alat yang digunakan untuk mengamati matahari dengan metode proyeksi juga. Hanya saja gambaran proyeksinya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang biasa di. Kontak 1 di Baik. Pulau Kisar. Kalau di Lembang kira-kira sudah berapa persen Pak Evan piringan matahari yang ditutupi nih, walaupun kita belum bisa lihat sekarang karena ada Ya, awan. ini sedang ada awan tebal sekali ya. Jadi sukar untuk melihat, tapi ini kira-kira baru 10% ini ya. 10 oleh bulan ya, dilihat dari Lembang. Iya. Iya. Pak Evan di sana sedang sendiri atau sedang ditemani oleh tim lain? Oke, kalau di Gedung Surya ini saya ditemani mahasiswa, ada Novan yang membantu saya di bawah untuk mengoperasikan kameranya. Kemudian kalau di Kompleks Observatorium Bosca ini ada banyak sekali ya timnya, ada 62 orang. Wah, ini detik-detik nih kita menuju kontak pertama di Pulau Kisar. Jadi kontak pertama ini seperti peresmian bahwa gerhana itu mulai terjadi ya, Betul. Mas Ferry. Pertama kalinya piringan bulan akan menyentuh piringan matahari. Gitu. Dengan matahari ya Mbak Yatni. Tapi kalau tadi dilihat di Lembang artinya kita sudah 20 menit ya dari kontak pertama di Lembang itu piringan matahari yang di proses gerhana itu sudah terjadi. Tuh. Nah, ini dua-duanya mulai tertutup awan nih dari Lembang maupun dari kiri atas Ya. gambaran matahari ya dilihat dari Pulau Kisar. Teman-teman bisa melihat, wah ini sedang tertutup. Gambaran gerhana matahari dari
Betul. Nah, itu sudah terlihat ya, teman-teman. Wah, senang sekali kita. Mas Evan berbicara tentang pengamatan gerhana di Lembang. Tadi sepertinya serius sekali, ada banyak teleskop yang disiapkan. Pak Evan juga mengamatnya dengan filter yang berbeda-beda. Apakah juga ada kegiatan penelitian atau scientific gerhana matahari ya? Tentu agak terbatas ya, kita melakukan misalnya kita sekarang sedang recording penampakan gerhananya ini, kita record, kemudian nanti akan kita stack, kita tumpuk dan dianalisis lebih lanjut mengenai timing misalnya ya, waktu gerhana. Sepertinya datanya bisa lebih baik lagi ya, bisa menentukan medan magnetik dan yang lain-lain. Iya, kita berusaha merekam dengan sangat baik momen-momen gerhana matahari kali ini. Betul. Nah, ini sekarang di Kisar juga sudah semakin banyak porsi matahari yang tertutup oleh bulan ya, Mbak Yasmin. Betul sekali. Nah, betul. Nih, kenapa fenomena ini betul-betul harus ditangkap dengan baik, dengan sempurna ya, Pak Evan ya. Tidak boleh ada kesalahan, lupa mengambil tutup kamera kali momen gerhana ini. Jadi perlu disiapkan dengan baik bagaimana cara kita mengamatinya. Ya, betul. Dan sebagai catatan Kak Yatni, bahwa setiap gerhana matahari itu berbeda. Nah, ini dia. Walaupun ada gerhana matahari total sekarang, terus beberapa tahun, tapi setiap momen gerhana itu berbeda. Baik. Karena nanti Berbeda. saat gerhana total akan menunjukkan kondisi magnetik matahari yang berbeda-beda antara sekarang dan Tidak ada berikutnya. gerhana yang sama, ada gerhana yang Betul. sama yang terjadi. Terima Ketemu lagi nanti. Jadi kan fenomena ini tuh banyak diburu oleh hunter ya, Mbak Hunter Yasmin. ya. Kan fenomena ini tuh banyak diburu oleh hunter ya, Mbak Hunter Yasmin. ya. Berburu Nah, gerhana betul. matahari. Orang-orang ini rela melakukan perjalanan ke penjuru dunia untuk bisa menyaksikan gerhana ke Kisar. Jauh-jauh kita datang ke Kisar ya. Nah, kembali lagi untuk dapat Menyaksikan gerhana ke Kisar. jauh-jauh kita datang ke Kisar ya. Nah, kembali lagi untuk dapat melakukan pengamatan gerhana dengan baik, tentu saja diperlukan persiapan karena waktunya sudah perekaman itu, gitu ya. Dan yang terpenting adalah menyiapkan masyarakat supaya masyarakatnya tahu kapan akan terjadi gerhana, pada waktu mana saja terjadi gerhana. Itu jugalah yang dilakukan oleh Observatorium Bosca ketika datang pertama kali ke Kisar pada Oktober tahun 2022. Kita datang pertama kali untuk melakukan kegiatan, sehingga akhirnya mereka jauh lebih siap untuk mengamat di hari ini. Betul. Nah, dokumentasi kegiatan sosialisasi dan selama kami ada di sini, beberapa hari yang lalu kami melihat ada acara festival pendidikan yang sebetulnya dilaksanakan setiap tahun di Pulau Baik. Wah, ini kami sebagai orang yang datang dari ilmu astronomi sangat-sangat terhormat sekali mendapat perhatian dari pemerintah ini, Pak.
Yang pertama saya mau mengatakan bahwa hari ini dunia pandangannya semuanya ke langit. Langit betul sekali. Semua orang melihat ke langit dan Kisar mendapat berkat besar, mendapatkan upaya-upaya peningkatan kapasitas pendidikan di Maluku Barat Daya, terutama di Kisar dan pulau-pulau lain di Maluku Barat Daya, agar astronomi ini bukan saja sebagai ilmu pengetahuan yang hanya dipelajari, tapi bisa dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat di sini. Betul sekali. Sebenarnya leluhur kami mau menanam jagung pakai tanda-tanda bintang, Sekarang tanda-tanda waktunya bulan, dikembalikan lagi, kembali ya, Pak? lagi ke sana Betul dengan sekali. cara yang metode yang lebih baik lagi. Betul sekali, luar biasa sekali ya. Semalam kami berada di lapangan Maka melihat langit malam dari sini indah Iya. luar biasa, Pak. Betul. Ini hal yang sangat-sangat jarang sekali ditemui oleh teman-teman yang sudah berada di kota besar ya. Jadi itu adalah satu kekayaan, satu potensi yang dimiliki dari Pulau Kisar. Kami harap juga kekayaan langit ini masih terus Iya. bisa dijaga oleh Kami masyarakat. juga memang saya pribadi itu terus mendorong masyarakat di Kisar. Kami dulu punya ahli atom yang ikut membidani eksplorasi Amerika di NASA. Namanya Profesor Andreas David. Sampai meninggal, anaknya juga masih di NASA, ahli roket di sana. Saya berharap orang Kisar tidak terputus di situ. Masih ada lagi astronom kita. Bahwa masyarakat Kisar masih memang tergolong daerah 3T di Indonesia. Sebagai pulau yang kecil, pulau terdepan, masih pulau tertinggal begitu ya. Tantangan apa? Tantangan terbesar apa menurut Bapak yang dihadapi oleh Pulau Kisar ini? Yang paling utama yang kita lihat sekarang adalah transportasi antar pulau, aksesibilitasnya yang masih lemah sekali. Betul. Sehingga hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita dari pulau yang lain, dari negara. Betul. Nah, mudah-mudahan Kisar ini potensinya besar sekali ya Pak. Tidak hanya potensi tadi kita lihat bagaimana alam yang sangat indah, tapi juga budayanya sangat tinggi dan kami harap juga kekayaan langitnya juga itu bisa menjadi potensi penarik wisata untuk Betul. datang ke Pulau Baik. Kisar. Betul. Terima kasih banyak Bapak terima kasih banyak atas Ibu. kesempatannya. Semoga cuacanya juga terus membaik. Bapak juga bisa ikut menikmati gerhana luar biasa. Nah, Terima kasih banyak. baik, untuk teman-teman supaya mengenal lebih dalam nih, lebih jauh tentang Pulau Kisar, tidak hanya kita saja yang sudah jatuh Ya. cinta dengan Pulau Kisar, kita bisa melihat bagaimana kekayaan dan keindahan Pulau Kisar melalui video berikut ini. Surga kecil di ujung nusa, hasil melimpah. Kabupaten Maluku Barat Daya dibentuk pada tanggal 21 Juli 2008 dan merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dengan ibu kota kabupaten adalah Tiakbor. Maluku Barat Daya memiliki banyak potensi wisata, baik wisata Barat Daya. Jamar gunung Balerang, Babardeng hasil hutannya, luang Sermata, kekayaan laut yang mempesona. Wetaromang Marcella Leti, sungai mengalirkan emas. Inilah keindahan dan kekayaan alamku. Surga kecil itu bumi Kapedo. Kini kau hadir bagai fata morgana, hiasi jalanmu. Hiasi jalanmu. Kau jadi rembulanmu. Itu negeriku Maluku Barat.
bulan semata, kekayaan laut yang mempesona. Weta Romang Marcella Leti, sungai mengalirkan aman. Maluku Barat Daya menawarkan keindahan dan pesona tersendiri bagi para pengunjung dan tertarik. Ayo ke Maluku Barat Daya. Inilah keindahan dan kekayaan alamku. Di bumi Kalwedo. Tentu ini adalah peristiwa yang bersejarah bagi bumi kita, dan Observatorium Bosca dari dalam masyarakat kita, pengetahuan tentang gerhana matahari sudah berlangsung sejak sangat lama. Kalau lihat relief dari beberapa candi yang lisan dan juga banyak sekali karya-karya sastra, kita bisa menemukan keterangan tentang gerhana matahari ini. Dengan kata lain, yang namanya gerhana matahari ini juga merupakan sebuah peristiwa budaya. Dan berharap melalui kerjasama dengan observasi dari kebajikan dan juga upaya pemajuan kebudayaan kita. Demikian, salam budaya. Baik, kembali atraksi yang datang dari yang sedang men-live stream juga kegiatan pengamatan dari lapangan Maka. Betul, sekarang mari kita lihat nih teman-teman yang sedang menonton kondisi matahari sekarang di lapangan Maka. Nah, di sana sudah semakin banyak ya porsi matahari yang tertutup, Mbak Yatni. Betul, masyarakat juga masih ramai ada di lapangan Maka begitu ya untuk menonton gerhana matahari ini terjadi. Betul, jadi di lapangan Maka juga tersedia beberapa tenda ya yang menjadi tempat para warga di sini untuk berdiri. Betul, Mas Ferry. Nah, sebetulnya program pengamatan gerhana matahari total dilakukan di awal-awal, bahkan dari mulai tahun lalu begitu. Salah satunya adalah program pendidikan untuk guru dan juga oleh Observatorium Bosca, salah satunya adalah paket edukasi gerhana. Apa itu paket edukasi gerhana, Mbak Yati? Baik, nah paket edukasi gerhana, nih kita bisa ambil nih contohnya. Paket edukasi gerhana adalah sebuah kit fasilitator pendidikan di seluruh Indonesia. Ini sebagai bekal untuk guru-guru ini menyampaikan sains, memahamkan sains di balik gerhana melalui kampanye pembuatan kotak lubang jarum ya, Mas Betul Ferry, ya? sekali, Mbak Yati. Dan di sini juga sudah ada banyak isinya ya. Yang Betul pertama sekali. itu ada poster-poster. Ada poster, kemudian juga ada buku panduan gerhana. Betul, dan yang mungkin salah satu yang paling penting adalah kacamata matahari nih, Mbak Yatni. Betul, ini tadi adalah alat yang bisa digunakan langsung untuk mengamati gerhana matahari. Betul. Memang jumlahnya terbatas begitu, tapi masih bisa digunakan dengan berbagi ya, tentu saja. Betul, ada poster-poster struktur matahari, poster-poster waktu gerhana, dan juga panduan kotak lubang jarum, Mbak Yatni. Betul, ini paket edukasi gerhana ini kami wujudkan Indonesia. Betul, selain itu juga ada sebuah kit untuk mempelajari pergerakan matahari, bumi, dan juga bulan. ya, Betul, Mbak Yatni. ada anak gerhana salah satunya. Betul, jadi memang paket edukasi gerhana ini kita buat cukup banyak ya, Mbak Yati. Ada berapa Betul, buah, Mbak Yati? ada 1000 box. Teman-teman. Betul, jadi memang tidak hanya dikirimkan ke wilayah yang dilewati jalur totalitas saja, tapi juga ada di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan, Natuna, Sulawesi, Jawa tentu saja, Betul. kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan memang banyak ada di wilayah Indonesia Timur ya. Ya, khususnya yang dilewati jalur totalitas, Mbak Yatni. Betul, di Papua, di Maluku, begitu ya. Betul, jadi memang paket edukasi gerhana ini kami kirimkan
ke para penerima paket yang kita sebut juga sebagai Duta Gerhana. Betul, ada juga Duta Gerhana yang hadir di sini ikut mengamat bersama. Sedang melihat foto apa nih Mbak Yatni? Iya, ini adalah proses di balik persiapan paket edukasi gerhana ya. Bagaimana tim Observatorium Bosca memang menyiapkan program ini dari tahun lalu. Kita merancang bagaimana kit pendidikan yang bisa membantu siswa dan siswi untuk memahami gerhana lebih baik. Kemudian bagaimana caranya ini diwujudkan, akhirnya bertemu dengan penerbit Erlangga yang punya misi dan visi yang sama untuk memajukan pendidikan Indonesia, dan akhirnya terproduksilah 1000 paket ini, dan kemudian bagaimana tentu saja untuk menyalurkannya, begitu ya. Betul. Nah, ini kami mendapat dukungan besar lainnya dari PT POS untuk menyalurkan paket-paket edukasi ini ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini bahkan nih tim Observatorium Bosca sendiri yang juga ikut mengirimkan paket edukasinya ke sekolah-sekolah ya. Betul, jadi bisa teman-teman lihat juga di belakang sudah ada paket edukasi yang terbungkus rapi. Jadi tim Observatorium Bosca juga sampai di Duta Gerhana dan sampai pada waktunya. Betul, Mbak Yatni. Nah, yang menarik adalah Duta Gerhana juga sudah mulai mengirimkan kembali nih ke kita kabar-kabar gitu ya, bahwa paketnya sudah diterima nih oleh Pak Pos, kemudian atau juga oleh fasilitator yang lain gitu. Kemudian juga mereka sebagai Duta Gerhana menjalankan kegiatan sosialisasi dan pendidikan untuk anak-anaknya. Jadi ini sedikit laporan dari para Duta Gerhana bagaimana kegiatan sosialisasi dan pendidikan dilaksanakan di sekolahnya. Instrumen yang akan digunakan pengamatan hari Betul, ini. seru sekali itu di foto sebelah kanan ya Mbak Yatni. Betul sekali. Kemudian juga ini para Duta Gerhana juga sudah di Makassar yang juga menerima paket edukasi, dan juga dari Duta Gerhana yang ada di Papua. Betul. Jadi sudah sampai ke pelosok. Sekali cerita yang akan kita terus nantikan dari para Duta Gerhana, karena hari ini juga mereka masih punya tugas besar untuk melakukan pengamatan gerhana matahari gitu ya. Baik, terima kasih banyak kepada para pendukung program paket edukasi gerhana matahari ini yang tadi kami sebutkan, penerbit Erlangga dan juga PT POS. Betul, kami benar-benar mendapatkan dukungan yang luar biasa ya Mbak Yatni. Betul sekali. Kita saksikan bagaimana video singkat dari penerbit Erlangga dan juga PT POS melalui video berikut ini. Pendidikan ilmu pengetahuan. Negara menjamin hak setiap warganya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan tentunya sebagai warga negara. Salah satunya adalah jaminan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. POS adalah entitas dan organisasi yang menjadi sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. POS mendukung semangat dan prinsip bangsa dalam persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, hingga peran untuk meningkatkan hubungan antar bangsa. Di dunia ini tidak ada yang tidak terjangkau oleh layanan POS. Dalam konteks kewilayahan seperti di Indonesia, yang berupa kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau,
Pos Indonesia telah membuktikan keberhasilan dalam kerjanya di daerah 3T atau terdepan, terpencil, dan tertinggal. Tidak terkendali lokasi dan geografis, karena dimanapun tujuannya akan mampu dicapai Pos Indonesia. Ya, kembali lagi bersama kami di lapangan Makam, Mbak Yatni, dan kita udah nggak sendiri lagi nih. betul. Jadi Berdua lagi. tadi seperti yang sudah kami sebutkan, kalau di program paket edukasi ini juga melibatkan para duta hadir, beberapa duta gerhana dan sahabat astronomi nih yang akan mengamati gerhana. Betul sekali, teman-teman. Nah, kita bisa ikut sharing nih di sini, juga melakukan kegiatan pengamatan gerhana matahari. Telah bergabung bersama kami Ibu Novita Hudianing Tias dari SDIT Anak Soleh Sedayu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian dari Kepulauan Aru ada Mas Zahrul Kuwaidi. Apakah sudah bisa terdengar suaranya? Selamat siang, Kakak. Tampaknya belum bisa mendengar, Mas Dimas. Mas Dimas, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Outfitnya udah pas banget nih. Betul, saya lihat juga itu di pinggir pantai. Yang ada di Kepulauan Aru, bagaimana nih ceritanya? Mas Zahrul ini sebagai salah satu penerima paket edukasi gerhana, ya menjadi duta gerhana matahari kita. Apa saja yang sudah dilakukan dan sekarang sedang ngapain di sana, Mas Zahrul? Halo, Mas Zahrul. Apakah masih tersambung? Tadi apa yang sudah dilakukan ya oleh Mas Zahrul untuk menyambut gerhana hari ini? Tampaknya Mas Zahrul masih kesulitan dengan si duta gerhana sebelumnya ya? Betul, jadi memang Mas Zahrul ini juga sudah pernah mengikuti, bahkan barangkali duta-duta gerhana yang lain mengikuti pelatihan begitu ya Mbak Yatni? Betul, jadi para duta gerhana ini kami siapkan juga melalui pelatihan atau workshop duta gerhana supaya lebih paham, lebih mudah melaksanakan program begitu ya melalui workshop tadi itu. Betul, mungkin kita akan coba lagi menyapa Ibu Novita. Halo Ibu Novita, Mas Dimas juga belum bisa mendengar. Oke, baik, kita akan mencoba kembali koneksi kita kepada para koresponden kita. Namun sebelumnya kita bisa menyaksikan dulu salah satu video pendukung bisa hadir di sini juga. Terima kasih Pertamina atas energi. Jawabannya dengan energi yang menggerakkan kamu dan kamu. Pertamina, energizing you. Hai, saya Lutfi. Dengan senang hati menjawab, matahari kan berbahaya untuk mata. Betul sekali Alexa, matahari tidak boleh langsung dilihat menggunakan mata telanjang karena cahayanya sangat menyilaukan. Terlebih lagi, cahayanya yang sangat kuat dapat merusak jaringan mata yang halus. Proyeksi seperti pada proyeksi lubang jarum, kita dapat mengamati matahari tanpa langsung melihat ke arah matahari. Cara lain adalah dengan melewatkan cahaya matahari ke penapis atau filter. Filter ini dapat melemahkan cahaya hingga 100.000 kali, sehingga matahari hanya akan terlihat seterang bulan. Astronom menggunakan filter matahari ND5 tapi oleh filter. Sampai jumpa di kelas astronomi. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di sini juga sudah ada teleskop dan juga penuskop. Ada untuk mengamati matahari menggunakan kacamata matahari. Ayo coba ke sana. Dek. Ayo. Namanya siapa, Adek? Mercy. Boleh ke sini, Adek?
Ayo ikut ya. Hap. Namanya siapa, Adik? Mirs Sudah kelihatan, Bang. dari Kisar. Ayo ikut lagi Adik sini. Ya, ini Pak Nanti makin Mata. Siapa? Alf. Di sini sudah dari jam berapa tadi? Jam 9, jam 8 ya tadi ya? Jam 7. Jam 7? Wah, tadi sudah ngamat pakai teleskop? Sudah. Wah, sudah pakai kacamata matahari? Sudah. Sudah. Ini matahari. Adi udah tahu gerhana sebelumnya? Sudah. Sudah. Nah, jadi gerhana itu nanti lama-lama piringan bulan akan menutupi matahari. Jadi nanti sekitar jam 1 lebih itu akan gelap. Tuh, jadi jangan takut ya, Adek. Siap, mantli. Kesini tadi jam berapa? Dari jam 9 Dengan siapa sendiri? dengan teman-teman. Oh, dengan teman-teman. Oh, tadi juga pagi sudah ada pentas ya di sini. Ya. Tadi sudah melihat pakai teleskop? Sudah. Sudah melihat di venuskop sana? Pakai gerhana, pakai kacamata gerhana juga sudah? Wih, mantap. Adinya juga sudah punya satu kacamata gerhana. Apa yang terlihat dari situ, Adik? Terlihat ada Lewati kontak 1, di sini matahari sudah sedikit tertutupi oleh piringan bulan begitu ya, Adik. Nah, ini dari mana? dari orang-orang yang bilang. Dari orang bilang ya. Jadi memang hari ini sangat siap. Sudah siap nanti mengamati gerhana matahari total? Siap. Siap, mantap. Begitu mungkin dari saya bisa kembali lagi ke. Oh, masih ada lagi? Ayo, Ade, silakan. Ade siapa ini? Drik. Drake, Ade Hendrik dari mana? Undreli juga. Ke sini dengan teman-teman berapa? Berapa? 2 orang. Berdua orang. Oh, tadi sudah Teleskop, venuskop, dengan kacamata gerhana. sudah dipakai tadi. Apa yang terlihat di sana? Gerhana dari Ya, jadi memang karena di Pulau Kisar sudah nanti akan gelap, Adi. Tapi jangan takut ya. Nanti seperti itu gerhana matahari total. Nanti bisa melihat pas sudah gelap secara langsung gitu ya. Ya, ada siapa lagi di sini? Wah. Apa ini? Eji Rehiraki. Siapa? Eji Rehiraki. Dari mana datangnya? Dari Moa. Dari Moa. Iya. Datang ke Kisar kapan? Hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Wah, kalau di dengan Maka ini dari jam berapa? Dari 11. Iya. Oh, pagi sudah ada pentas di sini, nonton tidak? Nonton. Nah, nonton juga. Di Astro juga sudah main, tidak? Tidak. Nah, nanti boleh main di sana ya. Iya. Nah, nanti udah pakai kacamata gerhana tadi? Yang Matahari. matahari. Yuk. Cara matahari. Wih. Kan? Ya, nanti lama akan tertutup. Mari. Ini juga Gabriel dari mana? Kisar. Ayo Kak. Bersama dengan Kak Stivi, nanti Kak Stivi ini akan bertugas sebagai apa nih di sini? Ini nanti pada saat mau gerhana total nanti itu ada kode pemukulan tifa dari saya. Ya, jadi nanti begitu. Ya, jadi nanti ketika sudah dekati gerhana, Kak Stivi nanti akan memukul tifa ya. Iya. Seperti itu, akan ada bunyi-bunyian seperti itu. Ya. Tadi Kak Stivi Bulan yang mau. betul. Ya, jadi sudah lewat kontak 1 dan piringan bulan sudah mulai dengan Banyak lihat di sosial media. dari sosial media, betul. Dan juga di Pulau Kisar ini sudah sejak kan banyak informasi di kanan ada spanduk seperti itu ya.
Banyak Kas Oke. TV. Ya, ada siapa lagi? Saat ditanya. Yuk, sini. Yuk, ya jadi di lapangan Maka ini tim dari Observatorium Bosca tidak sendirian, kami juga dibantu oleh para relawan. Dari mana ini Kak? Kami Angkatan GPM Pulau Kisar, khususnya di sebelah sini Ranting Oirata. Nah betul, jadi dibantu juga oleh teman-teman ya. Dan kakak siapa ini? Kak Emi. Kak Emi di sini bertugas sebagai apa? Kami memandu masyarakat. Kalau misalkan tim Observatorium Bosca saja bertugas. Terima kasih banyak kakak di sini. Di sini untuk kacamatanya seperti apa cara pakainya? Awalnya kacamata dipegang dan ditempel dulu di mata, baru angkat. Kami kelompok sini ada 12. Meja ini ya? Ya. Kakak kan ada lagi mungkin mari kita ke ayo. Ya, Pak. Ayo. Jesse Batara. Di sini sebagai pengunjung. Enggak, saya kebetulan dari Polres MBD selaku Wakapolres memantau situasi diundang oleh pindah. Wah, tadi sudah di sini sejak jam berapa, Bapak? Dari jam 8. Wah, kami sudah ada dan siap, bukan hanya hadir, tetapi kami di sini juga memantau situasi perkembangan terkait dengan kerumunan masyarakat yang ada di MBD ini, Betul. khususnya di Kisar. Ya, terima kasih banyak Bapak ya hari ini. Siap. Ya, ini tadi juga sudah ada beberapa alat kan Pak, ada veluskop, ada teleskop, ada juga meja untuk kacamata matahari. Bapak sudah mencoba? Belum, kami nanti pada waktunya lah. Wah, siap. Nanti jangan coba Pak ini karena bagus, nanti cantik di. Sudah. Oke, sip. Sekian mungkin dari lapangan Maka laporan saya. Di sini mungkin bisa kembali lagi kepada Bayat nih ya di dalam. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Ferry. Ini sedang berangsur kembali ke sini Mas Ferry. Di Pulau Kisar, dari lapangan Maka, Pulau Kisar ya ditutupi oleh bayangan bulan, oleh permukaan Allah. Si lubang jarum sudah semakin sempit, penuhi oleh masyarakat di Kisar, masyarakat Kisar yang juga masih semangat nih untuk melihat matahari. Rasanya sudah beberapa kali pasti mereka mengantri di kacamata matahari ataupun di venuskop ya untuk melihat matahari kita. Baik, kita akan coba terhubung kembali ke Lembang karena di Lembang itu sudah akan masuk ke atau sudah mendekati fase tahap lagi bersama kita semua di sini. Halo Pak Halo Evan, Kak apakah Yatni sudah dan terhubung? Kak Ferry. Masih ada di lokasi yang sama Pak Evan? Iya, masih di ruang teleskop surya di Observatorium Bosca. Baik. Ini Bagaimana mataharinya nih sudah matahari? mulai kelihatan tertutup banyak sekali ya. Betul sekali kalau dilihat dari sini ya. Karena kita sudah akan semakin dekat menuju puncak atau maksimum gerhana 42% dari Lembang ya Pak Evan. Iya, betul. Nah, ini karena orientasi kamera tadi diputar ya, jadi menuju ke arah kiri atas. Iya. Pukul 10.27 waktu Indonesia Barat ya Pak Evan.
Ya, betul Paman, sekali Kak Yani. bisa cerita suhu kah atau intensitas cahaya yang dirasakan di permukaan bumi? Ya, sekarang ini karena ada awan lewat juga ya, jadi kita tidak begitu tahu ini karena efek yang mana. Tapi panas matahari tidak seperti yang semula, tidak seperti tadi atau kemarin gitu ya. Tapi perubahannya sedikit sekali. Baik, jadi sebetulnya tidak langsung dengan piringan matahari yang ditutupi oleh bayangan bulan. Ya, kalau bisa dilihat di belakang ini ya, background ini kan masih terang sekali. Tidak jauh beda dengan kondisi biasa. Dulu pengalaman ketika pengamatan gerhana matahari cincin, itu terasa sekali perubahannya. Dari siang berubah menjadi seperti sore, jam 5 sore, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau gerhana sebagian... Terasa ya Pak Evan ya? Betul, waktu cincin itu terasa. Karena tertutupnya kan hampir seluruhnya ya. Pak Evan, mohon maaf, audionya. Ya. Oh ya, sudah sambung lagi. Ya Pak Evan, waktu itu kita mengamati gerhana matahari cincin tahun 2019, memang pada saat puncak sekarang sedikit menurun, kemudian juga mataharinya masih tetap bersinar walaupun tidak seterik pada saat. Ya, betul juga. Dan sekarang di Pulau Kisar ini mataharinya juga sudah lebih banyak tertutup nih, bahkan Betul. mungkin lebih banyak daripada di Lembang. Di Lembang begini ya. Betul ya bisa Pak nih, Evan? Padahal yang mulai duluan Lembang, kenapa bisa disusul oleh kita? Hanya menerima bagian pinggir-pinggirnya saja, sedangkan di Kisar itu kan melewati bagian tengahnya ya. Jadi ibaratnya itu kalau kita melihat sesuatu hanya ngelihat dari samping begitu. Bayangan bulan yang jatuh itu ya tidak konsentris ya. Ya, betul kayak nih. Dan mungkin bisa tidak ada nih, sedangkan di Lembang masih ada nih. Gimana Kak Ferry, maaf? Ya, jadi mungkin bisa diceritakan lagi nih Pak Evan, kenapa di citra matahari Pulau Kisar sunspotnya sudah tidak terlihat lagi, sedangkan di Lembang masih ada sunspotnya. Oh, ya ini karena bagian sunspot yang ada di Kisar itu sudah tertutup oleh piringan bulan ya. Sedangkan kalau yang ada di Lembang sini, orientasi Waktu sekarang menunjukkan 12.45, ini sebetulnya adalah waktu tahap maksimum gerhana yang terjadi di Lembang ya Pak Evan. betul sekali. Ini tahap maksimum, nanti sebentar lagi bulan akan keluar, jadi makin berkurang gerhananya. Ini udah yang Paling maksimum seperti itu ya. paling maksimum dari Lembang. Ya, Setelah jadi itu untuk bayangan bulan akan mulai meninggalkan piringan matahari. Betul. Nah, di Lembang sendiri tahap setelah maksimum ini akan berlangsung berapa lama lagi sebelum selesai gerhana Pak Evan? Ya, kira-kira gerhananya masih akan berlanjut sampai pukul 12:08. 12:08. Jadi waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat, betul. Atau Sehingga pukul kontak 14 terakhir, ya. kontak keempat itu terjadi pukul 12:08 kira-kira. Tuh, kontak keempat ini adalah pada saat seluruh bayangan bulan itu pergi meninggalkan piringan matahari ya Pak Evan. Betul, mungkin Iya, Pak Evan Pak juga Yatni. bisa ya. Oke. Kalau kontak 1, 2, 3, 4 itu dibagi berdasarkan posisi bulan saat menutupi piringan matahari. Ketika pertama kali bulan menyentuh piringan matahari itu kita sebut dengan kontak 1, begitu ya. Kemudian saat dua sisi piringan bulan itu masuk di dalam piringan matahari itu kita sebut dengan kontak 2. Nanti ketika mulai keluarnya kontak. Betul, jadi memang tadi sudah disinggung juga bahwa peristiwa gerhana matahari merupakan peristiwa yang berproses seperti itu ya.
Dalam hal ini ada kontak 1, kontak 2, kontak 3, dan kontak 4. Nah, ini apakah setiap gerhana periode durasi dari kontak 1 ke kontak 2 ke kontak 3 ke kontak 4 itu bisa berbeda? Pengamatnya, misalnya bulan sedang berada paling dekat ke bumi atau paling jauh, nanti kontaknya juga berbeda. Baik itu durasi maupun posisinya dari mataharinya. Betul. Lalu pengamat juga sama, seperti yang kita lihat ini kan di depan kisar, skanya tidak. Betul. Jadi ya itulah kenapa uniknya setiap gerhana matahari ya, karena tidak hanya sebetulnya dari fases mataharinya saja yang sedang terjadi pada kesempatan tersebut, tapi juga bagaimana konfigurasi dari posisi bulan, posisi bumi, kemudian di mana bayangan jatuh di permukaan bumi pada saat tersebut. Betul. Jadi memang pengamatan yang dilakukan di lokasi berbeda akan menghasilkan juga foto-foto yang berbeda, seperti itu. Makanya oleh Instagram Bosca Observatory dan juga menggunakan hashtag yang sudah disebutkan tadi. Betul sekali. Ya, pengamatan dengan lubang jarum tadi saya sudah sempat lakukan nih dengan saringan ini. Itu untuk kondisi gerhana, bahkan kalau lihat gerhana di Lembang ya, itu sudah sangat baik sekali diperlihatkan melalui metode lubang jarum ini ya. Jadi teman-teman juga bisa memfoto hasil pengamatan dengan lubang jarumnya, apakah itu dengan kotak sepatu atau dengan saringan. Betul. Maka dedaunan di antara ruang di antara dedaunan yang rimbun itu juga akan bisa bekerja sebagai lubang jarum ya. Betul. Mas Jadi Ferry. memang seperti itu. Betul. Jadi hanya tinggal membawa kertas putih saja atau kain putih, letakkan di bawah pohon yang rindang, atau bahkan kalau permukaan bawahnya datar seperti lantai seperti itu, maka bayangannya sudah akan cukup baik untuk bisa diamati begitu ya. Jadi Betul. ya alam yang menyediakan eventnya dan alam pula yang menyediakan caranya untuk mengamati. Betul. Tidak perlu sulit-sulit. Ya, memang untuk mengamati jika ada alatnya, ada filter matahari, mungkin itu yang paling mudah Mbak Yatni, karena langsung dilapisi dan mengarahkan ke matahari. Tadi saya juga sudah menggunakan kacamata matahari kebetulan ketika sedang di luar, ketika tadi Mbak Yatni mewawancari Pak Bupati seperti itu, dan di situ juga sudah terlihat piringan bulan memasuki matahari. Matahari, betul sekali Mas Ferry. Baik Pak Evan, terima kasih banyak atas korespondensinya. Kami doakan yang terbaik selama sisa gerhana ini. Foto-fotonya bagus, tentu saja dinantikan oleh teman-teman semua. Semua acara di Bosca berlangsung dengan baik, yang datang juga berguna. Nih dan Kak Ferry. Betul, terima kasih. Amin. Nah, di sini lihat sabit matahari sudah semakin kecil. Betul. Kemudian di lapangan maka juga sedikit banyak sebetulnya kita sudah bisa melihat ya bagaimana intensitas matahari ini mulai berkurang. Betul ya rasanya. Jadi kondisinya awannya hanya ada sedikit saja di atas. Sementara di wilayah horizon itu bersih sekali dari awan. Betul. Hanya rasa terik yang kita rasakan itu sudah berkurang dibandingkan tadi sebelum gerhana. Betul. Sepertinya masyarakat juga sudah mulai mengesani ya bahwa ini yang terjadi pada saat gerhana ini memang ada yang berbeda ini ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Benar sekali, dan di sini masyarakat juga ramai sekali ya Mbak Yatni di depan sudah kami. mulai, ini semakin dekat. Baik. Oke, tadi sudah melihat bagaimana proses maksimum. Sebelum kembali lagi, kita akan melihat beberapa video persembahan Observatorium Bosca dan juga dari Medco Energi. Kembali lagi sesaat. Sejarah astronomi di Indonesia abad ke-20 dapat dikatakan adalah sejarah tentang Observatorium Bosca. Kegiatan ilmiah adalah jiwa dari keberadaan sebuah lembaga sains, tidak terkecuali untuk Observatorium Bosca. Dukungan yang besar dari ilmuwan di Belanda seperti Kaptein dan Willem de Sitter membantu menempatkan observatorium muda di Hindia Belanda pada peta global astronomi melalui program penentuan paralaks dan pengamatan bintang ganda. Aktivitas pengamatan telah mulai dilakukan sejak bulan-bulan pertama tahun 1923 menggunakan teleskop-teleskop berukuran kecil. Keberadaan teleskop refraktor ganda Zeiss pada tahun 1928 terbukti memberikan akselerasi produktivitas pengamatan dan data posisi bintang ganda.
Sebagai salah satu instrumen terbaik pada masa itu, membuat perolehan data dapat dilakukan dengan cepat, sehingga observatorium memiliki koleksi data bintang yang satu terobosan terbesar di ilmu astrofisika abad ke-20. Percabangan topik keilmuan astronomi di awal observatorium dibawa oleh para astronom tamu dari berbagai belahan dunia. Dalam upaya memahami alam semesta lebih luas, studi galaksi Bima Sakti diperkenalkan oleh astronom Belanda Anton Pannekoek yang mengamati distribusi bintang guna membangun peta galaksi rumah kita. Pengamatan fotometri dan spektroskopi bintang variabel dilakukan oleh pengamat Ten Bruggenkate. Dekade awal geliat observatorium juga ditunjukkan dengan pekerjaan yang tidak langsung berkaitan dengan astronomi. Untuk pengamatan menggunakan teleskop transit pada tahun 1926 dan 1934. Kondisi global dunia ikut memengaruhi dunia pengetahuan. 1 tahun setelah era restorasi pasca Perang Dunia Kedua, Observatorium Boscha masuk ke dalam perguruan tinggi. Hal ini menjadikan Observatorium Boscha tidak lagi hanya mengemban tugas melakukan riset, namun juga pendidikan dan penyebaran ilmiah. Sepanjang berada di bawah pengelolaan ITB, Observatorium Boscha berkembang menjadi pusat laboratorium pendukung pendidikan tinggi astronomi ITB. Lingkungan observatorium yang dijaga dengan sangat baik memberikan kesempatan bagi para mahasiswa maupun ilmuwan. Status baru tentu menciptakan kesempatan menarik. Di antaranya lebih banyak tenaga untuk dapat mempercepat aktivitas keilmuan dan teknis. Lokasi yang prima sebagai penghubung utara dan selatan, serta filosofi terbuka untuk kerjasama, Observatorium Boscha banyak menarik perhatian sesama para astronom. Perhatian dan dukungan ini diwujudkan dalam berbagai cara, salah satu di antaranya dukungan pengembangan instrumen dan infrastruktur di observatorium. Atas perhatian UNESCO dibantu oleh pemerintah Republik Indonesia dan Yayasan Leidskirchhoven Boscha pada tahun 1959, observatorium keberadaan instrumen modern yang dimulai dengan teleskop Goto mengantarkan observatorium Boscha ke era astronomi digital. Teleskop GAO ITB pada tahun 2005 memungkinkan pengamatan astronomi jarak jauh. Dalam dekade terakhir, Observatorium Boscha telah berhasil mengembangkan sistem pengamatan robotik melalui Boscha Robotic Telescope. Kontribusi ilmiah Observatorium Boscha dikembangkan pada pengamatan fenomena astronomi domain waktu seperti okultasi, nova, dan transit eksoplanet. Banyak dari kemajuan astronomi di Observatorium Boscha selama 3 dekade terakhir datang dari teknologi baru. Perangkat tersebut mencakup penggunaan kamera digital, spektograf, inovasi dalam desain instrumen dan teknik pengamatan, serta pengembangan fasilitas komputasional. Pengamatan multi panjang gelombang dimulai dengan geliat pengamatan pada panjang gelombang radio dan terus dilebarkan ke ranah inframerah pada studi deteksi sabit tipis bulan. Pengamatan multi panjang gelombang ini memungkinkan cara-cara baru untuk mengamati dan memahami alam semesta. Laju perkembangan astronomi global dan produksi big data dari proyek terdepan memberikan tantangan tersendiri bagi keberadaan observatorium seperti Observatorium Boscha. Tidak ada cara lain agar tetap relevan di arena astronomi global, kecuali dengan cepat beradaptasi dan mengaplikasikan perkembangan teknologi. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan memanfaatkan data dan akses kepada teleskop di luar institusi, ditambah dengan pembangunan fasilitas komputasional tinggi. Di sisi lain, laju produksi sains astronomi yang sangat cepat menciptakan jurang pemisah yang besar dengan kesiapan masyarakat menerima dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai ilmu alam tertua yang berakar pada keingintahuan terdalam manusia untuk mengerti keadaan sekitarnya, penyebaran ilmiah kepada masyarakat menjadi aktivitas yang menyenangkan. Program-program seperti kunjungan masyarakat ke observatorium, pengamatan benda langit dengan teleskop, dan diseminasi ilmu astronomi dilaksanakan dengan serius. Aktivitas bersama masyarakat di luar kawasan Bandung Utara secara ekologis merupakan kawasan konservasi. Namun, sejak tahun 1980, pembangunan di kawasan ini tidak lagi sesuai arahan kebijakan tata ruang dan secara tidak langsung menimbulkan dampak negatif bagi kegiatan peneropongan, berupa polusi suara, getaran, dan khususnya polusi cahaya. Menurut laporan Lembaga Perencanaan Wilayah dan Kota jurusan Teknik Planologi ITB, dibutuhkan adanya zona kritis sebagai lokasi observatorium, yakni pada radius 2 km dari titik peneropongan. Selain itu, Peraturan Daerah Jawa Barat tentang Penataan Lingkungan dan Pelestarian pada zonasi hingga 2,5 km dari Observatorium Boscha masih dipertahankan. Di tengah ironi konservasi lingkungan, Boscha masih tetap ada dan setia dengan tugasnya mengamati benda-benda angkasa.
Munculnya kegemaran pengetahuan antariksa dilayani Observatorium Boscha sembari tetap menjaga keasyikannya meneliti fenomena jagat raya. Adalah baik untuk keberlangsungan observatorium mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat. Karena keberadaan observatorium tidak hanya untuk meluaskan dan memajukan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan standar hidup rakyat dan kesejahteraannya. Di sini kita akan selalu dapat menggapai pengetahuan tentang alam semesta. Karena observatorium ini telah Baik. Ya, kembali lagi bersama kami di lapangan Maka. Saat ini piringan matahari sudah semakin tertutup oleh piringan bulan nih Mbak Yatni. Betul sekali, makin tipis, makin tipis, makin tipis. 21 menit lagi menuju totalitas. Betul, bisa dilihat di lini masa di bawah sudah makin mendekati kontak 21 menit lagi Mbak Yatni. Betul sekali. Nah, tadi kita lihat kok rasanya nggak kerasa ya, ini gerhananya semakin cepat. Tadi kayaknya kita sudah baru mulai kontak pertama nih Mas Ferry. Betul. Nah, di sini juga sabitnya sudah semakin kecil ya Mbak Yatni. Kita sangat menanti nanti totalitas mungkin itu. Sekitar 20% lagi piringan matahari sudah akan mulai tertutupi sempurna oleh bayangan bulan. Nah, apa yang akan terjadi pada saat totalitas gitu ya? Tinggalkan tidak ada lagi cahaya yang akan bisa sampai ke permukaan bumi. Hal ini akan mengakibatkan kondisi langit yang menjadi sedikit gelap. Betul, akan makin lama semakin redup, semakin gelap seperti itu Mbak Yatni ya. Nah iya, seperti pada gambar ini bukanlah gerhana yang hari ini ya. Betul. Ini datang dari dokumentasi gerhana matahari total 9 Maret 2016 ketika fase totalitas. Langitnya tidak akan berubah gelap seperti tengah malam, tetapi kita di langit dekat matahari itu sudah relatif lebih gelap. Betul. Nah, mungkin kita bisa mengingatkan lagi nih ke teman-teman yang di rumah, apa itu sebenarnya fenomena gerhana Mbak Yatni? Betul. Fenomena gerhana matahari, khususnya gerhana matahari total itu bukanlah fenomena yang sepanjang waktu mataharinya menjadi gelap ya, tetapi seperti tadi yang kita lihat bersama-sama bahwa ini merupakan peristiwa yang bertahap, berproses begitu ya, dimulai ketika piringan mataharinya tertutupi oleh bayangan bulan. Sedikit demi sedikit ditutupi oleh bayangan bulan gitu ya, seperti yang tampak pada gambar ini. Hasil dokumentasi Observatorium Boscha tahun 2016 dari Poso, Sulawesi Tengah. Gerhana matahari dimulai dari gambar kiri atas yang mulai digigit sedikit demi sedikit oleh bayangan bulan sampai kepada kanan atas di mana sabitnya sudah tipis sekali. Nah, Betul. Kemudian menjelang totalitas kita bisa melihat 3 gambar di tengah ini ya, Mas Ferry. Betul. Oh, kebetulan waktu itu Mbak Yatni mengamati ini ya? Betul sekali. Ini 2016 menjadi gerhana matahari total pertama saya. Wah, sangat spesial berarti ya. Berarti yang hari ini akan menjadi yang kedua Mbak Yatni? Menjadi yang kedua, dan buat Mas Ferry? Akan menjadi yang pertama gerhana matahari total. Makanya saya sangat bersemangat hari ini. Ya, jadi ketika saat piringan bayangan bulan hampir menutupi gerhana piringan matahari, kita akan melihat detik-detik di mana sinar matahari terakhir kalinya lewat piringan bulan ya. Betul. Lewat piringan bulan dan sampai ke permukaan matahari, ke permukaan bumi begitu ya. Ini yang ditangkap pada gambar tengah
kiri ya. Jadi bahwa masih ada cahaya yang di bawah ini, cahaya terakhir dari matahari yang sampai ke permukaan bumi. Kemudian setelah itu seluruhnya tertutupi menghasilkan totalitas. Ada di gambar tengah yang paling tengah gitu ya, di mana tidak ada lagi cahaya matahari yang lewat dan kita bisa melihat ada mahkota atau sinar pendar. Bisa teman-teman lihat ketika menuju fase totalitas ya Mbak Yatni. Nah, menggunakan gambar yang di sini mungkin pertama nanti ketika piringan bulan sudah hampir sepenuhnya menutupi matahari dan karena permukaan bulan itu tidak rata ya Mbak Yatni, ada lembahnya, ada gunungnya. Nanti akan ada sisa-sisa cahaya matahari yang melewati celah tersebut. Betul. Nah, di situ nanti akan ada fenomena yang dinamakan sebagai Baily's Beats atau manik-manik Bailey. Karena memang terkesan itu sebagai cahaya-cahaya kecil terakhir yang melewati seperti itu ya Mbak Yatni. Dan kedua, sudah disebutkan tadi dan juga bisa dilihat di layar teman-teman, ketika fase totalitas itu ada yang namanya korona matahari. Ketika hari-hari biasa, kita tidak akan bisa mengamati korona. Betul. Karena matahari itu sudah sangat terang sudah menerangi korona tersebut. Nah, korona ini juga bisa disebut sebagai mahkota matahari. Betul ya Mbak matahari. Yatni? Betul. Hanya pada saat gerhana matahari total kita bisa mengamati korona ini ya. Betul sekali. Dan juga selanjutnya ada juga fitur yang bernama prominensa. Totalitas masih ada seperti cincin api yang berwarna oranye. Nah, itu juga menarik untuk diamati begitu Mbak Yatni ya. Selanjutnya ada juga peristiwa atau fitur yang dinamakan sebagai diamond ring. Diamond ring. Jadi diamond ring ini merupakan cahaya terakhir dari matahari sebelum fase totalitas. Jadi akan berbentuk seperti cincin terang di pinggir piringan seperti itu Mbak Yatni ya. Iya. Jadi ketika 2016 juga berhasil terdokumentasikan diamond ring itu. Betul sekali. Jadi bayangkan ini peristiwa momen-momen pada saat menjelang totalitas ini adalah waktu yang sebentar sekali begitu ya. Jadi sebelum terjadi fase totalitas seluruh piringan 100% tertutupi, akan ada fenomena yang menarik yang bisa kita amati. Tapi waktunya sempit sekali gitu ya. Jadi cahaya-cahaya terakhir dari matahari akan lewat ke kawah-kawah, ke gunung, tidak melewati gunung, melewati kawah dan lembah di permukaan bulan dan akhirnya sampai ke permukaan bumi, sampai bintang dan juga planet jika ada betul, Mbak Yatni. betul sekali. Ketika terjadi totalitas, langitnya akan sedikit gelap. Ini bintang-bintang terang yang tadinya nggak kelihatan siang hari karena cahayanya terkalahkan oleh cahaya matahari, itu bisa diamati. Nah, salah satu yang saya rasa bisa diamati pada saat totalitas nanti adalah planet Jupiter yang berada dekat dengan matahari. Ini kita bisa menyaksikan bagaimana simulasi dari Bailey Beats yang akan terjadi pada hari ini. Ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana momen detik-detik ketika menjelang totalitas gerhana pada hari ini. Ini tadi sudah teman-teman bisa membayangkan bagaimana piringan matahari yang tertutupi dari Pulau Kisar itu datang dari bawah ya. Kalau dari gambar kamera dari kami datang dari bawah, semakin naik, semakin sedikit sekali cahaya matahari yang akan bisa lewat hingga detik-detik terakhir tadi cahaya-cahaya terakhir matahari yang akan lewat. Betul. Nah, bagaimana tangkapan Bailey Beats kalau didokumentasikan kira-kira seperti ini. Jadi bagian yang paling luar adalah ketika cahaya mataharinya memang masih agak sedikit banyak, begitu ya. Kemudian perlahan sekali hingga menghasilkan cahaya-cahaya terakhir tadi. Hanya sedikit sekali berkas cahayanya dan ini berlangsung sangat-sangat singkat sekali. Betul sekali Mbak Yatni. Nah, saya rasa juga ada banyak sains yang bisa dilakukan ketika gerhana matahari total ya Mbak Yatni. Betul Mungkin bisa sekali. diceritakan. Ketika kita bisa mengamati langsung korona matahari ya, karena tanpa itu kita nggak bisa mengamati korona matahari. Jadi biasanya peristiwa gerhana matahari itu dijadikan juga momen untuk pengamatan atau penelitian terkait dengan korona matahari. Wah, ini bisa kelihatan nih, makin tipis ya matahari dilihat dari Pulau
Pulau Kisar. Baik, nah kita akan mulai undur diri untuk mempersiapkan Betul. menuju totalitas. Kita akan mulai bersiap untuk menuju fase totalitas di Pulau Kisar. Jadi kami izin untuk undur diri terlebih Betul. dahulu. Tapi kami ingatkan lagi, begitu ya, ketika fase totalitas seperti ini, bagi teman-teman yang berada di daerah terjadi kontak kedua, seluruh peridangan mataharinya tertutupi, itu adalah waktu yang paling aman dan waktu yang kita dorong untuk melihat langsung ke matahari. Betul, jadi sisa 11 menit lagi teman-teman kami izin untuk Betul. undur diri. Lepaskan kacamatanya ketika kontak kedua, kemudian nikmati pemandangan totalitasnya. Ingat waktunya berapa durasi totalitas dari tempat teman-teman mengamati. Di Kisar sendiri 1 menit 8 menit. Jadi 1 menit 8 detik lepaskan pandangan dari matahari dan pakai kembali kacamatanya atau teleskopnya. Ya, mungkin sekian dulu kami undur diri. Teman-teman masih bisa melihat citranya di layar teman-teman. Nanti kita akan bertemu setelah totalitas sudah berlangsung ya, teman-teman. Baik, nantikan kembali
Makasih. Tadi ada juga. Oh, harusnya sudah video. Harusnya sudah. Bu Yani sudah siap. Cobain ya, putar. Oke lah, kita perpanjang aja ya. Nggak apa-apa. Kayaknya belum recover semuanya. Astaga. Serius luar biasa ya. Hari ini nggak ada awan. Betul. Komentarnya langsung dung 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 dung. Padahal tadinya mau sana tampilin di kamera ini. Oh iya, Bu Nana memang harus disiapin. Mic-nya sudah. Mic. Dua-duanya kan ya? Boleh Ferry, saya yang akan memutar video Mepco dulu. Saya berikan Bu Nana. Terus ini kalau udah siap. Di mana Bu Nana? Bapak Ibu, informasikan bahwa lokasi penanganan sudah kembali dibuka. Karena selesai kurang lebih sampai jam 2 itu. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mau antri lagi sudah boleh. Dekat apa Bu? Tidak terdengar. Karena sekali lagi Saya bantu. Kepada untuk
aja. Backgroundnya. Oh, boleh. Luar biasa. Aduh, tapi saya nggak dengar suara saya sendiri, nggak apa-apa ya? Saya nggak dengar, nggak apa-apa ya? Oh, duduk. Atau ibu mau nyamannya gimana? Duduk atau berdiri? Berdiri juga nggak apa-apa. Apa berdiri? Oh, apa? Saya udah ketemu Dani. Boleh ikut nggak? Oh iya, boleh dong. betul ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bu. Minta izin. Bisa. Ibu. Ya. Maju sih. Enggak, maksudnya jangan deket. Oh iya. Ya. Siap. Urusan yang senang-senang gitu. Sabar. Siap ya Bapak Ibu. 1, 2. Belum Pak. Pak Levi belum. Kita wawancara. Yuk. Ini aja backgroundnya ini kan Backgroundnya ini. Sebentar ya. 30 detik. Halo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Masuk. Jelas. Siap. Kita kan relax ya. Relax sekali. Relax ya. Relax sekali, Bu. Ya, sambil saya pegang ini. Aman. Lalu kita mengatur untuk persiapan. Selamat sore Ibu Yani, selamat Selamat datang sore, di Bu Pulau Nana. Kisar. Terima kasih. Terima kasih sekali dukungan Ibu dengan hadir di sini dengan semuanya. Terima kasih kita bisa. Terima kasih. Luar biasa. Sebelum ini Ibu sudah pernah juga kan lihat gerhana matahari? Saya lihat gerhana cerita. matahari total di Luwuk, tapi tidak sespektakuler. Cuacanya cerah sekali. Beberapa hari Alhamdulillah. terakhir mendung bahkan hujan, tapi hari ini cuacanya sempurna. Ya, itu Kasih. berkat Tuhan. Iya, Bu Yani, dari matahari kita kan kita peroleh energi kita yang paling utama, yang Pasti. dominan, makin banyak Ibu. Dan kita lihat sendiri betapa vitalnya dalam waktu hanya beberapa menit saja kita menjadi gelap, semuanya terasa berubah menjadi lebih dingin. Betul. Nah, Ibu sebagai yang berkecimpung langsung di dunia energi, apa yang dapat Ibu sampaikan tentang memanfaatkan energi matahari ini? Sebelum masuk ke pemanfaatan energi surya atau energi matahari, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat semua. Tahun ini merupakan 100 tahun Observatorium Boscha. Jadi pengamatan gerhana matahari total di Pulau para astronom. Saya aja merinding, ingin menangis, teriak-teriak begitu melihat indahnya fenomena alam yang luar biasa. Beliau itu dedikasi untuk sains itu tidak bisa diragukan lagi. Sekali lagi selamat Bu Nana dengan para astronom-astronom muda ini. Nah, untuk urusan pembangkit listrik tenaga surya ya, memang energi matahari ini tidak akan pernah habis, insya Allah ya. Tanpa matahari kita nggak bisa dilihat dan nggak bisa terlihat ya. Tanpa matahari tidak ada pergerakan apapun surut dari geoterma panas bumi, dari fosil, sekarang kan banyak fosil. Tetapi kalau energi surya itu merupakan energi terbarukan yang tidak akan pernah mengganggu lingkungan. Jadi kami dari Medco itu memang sedang menggalakkan energi baru terbarukan. Kami sudah membuat banyak sekali dan itu besarannya spektakuler. Jadi insya Allah Indonesia juga menuju ke energi baru terbarukan. Begitupun kita tidak lihat setiap hari, tetapi pemanfaatannya jelas-jelas setiap hari. Iya. Mudah-mudahan ITB juga bergerak ke arah energi terbarukan berbasis matahari ini. Sepertinya iya, karena para ahli energi terbarukan itu pasti
majority dari ITB. Makin banyak yang tertarik ya. Saya dan teman-teman saya dari grup dari perusahaan ataupun dari para alumni ini semua merasakan suatu kebahagiaan, kegembiraan bisa menyaksikan yang spektakuler tadi. Apalagi saya bisa menyaksikan. Terima kasih ITB, terima kasih para astronom muda. Terima kasih Bu Yani, terima kasih sudah memastikan kami tiba di sini melaksanakan ini semua. Dukungan Ibu dan Medco luar biasa. Terima kasih Ibu. Baik, sampai. Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama kami lagi di lapangan Maka. Tadi sudah berlangsung totalitas yang sangat indah. Siap di lapangan, lalu ada countdown menuju totalitas, lalu tiba-tiba gelap dan di langit itu terlihat gerhana sangat indah. Betul sekali. Baik, sekarang kembali lagi setelah totalitas masih ada beberapa acara ya ke depan. Telah bergabung bersama kita semua adalah Bapak Dhani Herdiwijaya. Beliau adalah dosen Prodi Astronomi ITB dan juga merupakan peneliti khusus pada topik matahari. Betul. Selamat siang Pak Dhani, apakah sudah terhubung? Selamat siang, Pak. Ini sempat nonton live stream kami Pak Dhani? Melihat total dari Kisar? Iya. Totalitas kenangan yang tidak terlupakan ya, gitu. Betul sekali Pak. Suasananya. Ya, betul sekali Pak Dhani. Ya, beruntung sekali kami di sini. Tuh, saya jadi ingin lagi. Kita kemana berikutnya ya? Iya, Pak. siap. Baik, Pak Dhani sekarang sedang berada di mana dan apakah sedang melakukan pengamatan gerhana matahari juga Pak Dhani? Iya, kami di Prodi Astronomi dan ada di kampus ITB. Di kampus ITB ada dua grup, satu di Prodi Astronomi, satu di gedung PSCA. Kegiatan pengamatan untuk penelitian tentang matahari atau tentang gerhana? Secara khusus tidak, karena kami hanya melihat 40%. Tapi kami sudah mempunyai data dari awal sampai puncak gerhananya parsial, dan saya kira atau ada ketidaksesuaian berdasarkan citra yang kami peroleh. Mungkin itu yang bisa kami lakukan. Totalitas bisa melihat riset yang bisa dilakukan. Baik Pak Dhani. Nah, kalau kita lihat matahari hari ini sebetulnya itu sedang banyak terjadi aktivitas atau muncul bintik matahari ya, dan itu ada dua yang besar sekali. Nah, ini apakah peristiwa bintik matahari ini ada kaitannya dengan gerhana matahari atau sebaliknya, saling mempengaruhi atau tidak Pak Dhani? Membentuk rupa daripada corona.
Jadi semakin banyak bintiknya coronanya akan semakin kompleks. Jadi kebetulan ini ada bintik yang besar juga di sebelah timur, juga bintik matahari sebelumnya. Jadi sisi kiri, timur, barat corona dan utara selatannya akan sangat indah mestinya. Tinggal menunggu ini olahan totalitas untuk coronanya. Mungkin sangat menunggu ini. Luar biasa sekali ya. Jadi fenomena gerhana matahari ini sebetulnya juga banyak sekali yang bisa dieksplor gitu ya. Kita sekalipun kita masih banyak sekali yang belum kita ketahui. Baik. Nah, Pak Dhani, riset apa lagi yang menarik dan sedang banyak dilakukan oleh para ilmuwan nih terkait matahari kita? Dan orang berlomba-lomba untuk memahami corona matahari. Dan saja banyak sekali riset tentang matahari karena kita secara detail melihat permukaan matahari itu akan menjadi acuan kita melihat bintang-bintang lain. Itu kita semakin banyak mengetahui matahari, sifat-sifatnya, maka bintang-bintang lain pun akan mengikuti gitu istilahnya ya. Meskipun kompleksitasnya bisa jauh lebih besar daripada matahari, tapi minimal prosesnya akan maju ke matahari. Iya, masih terbuka untuk riset mataharinya di sini. Tentang matahari, ada banyak sekali ya yang bisa digali lagi. Kayak tadi matahari sebagai bintang, karena memang dia adalah benda astronomis yang bisa memancarkan cahayanya sendiri, menghasilkan energinya sendiri, dan sebagai matahari kita bisa mengenal bintang-bintang yang lain itu seperti apa. Betul, dan sekarang di layar teman-teman sudah terlihat sunspotnya sudah mulai muncul lagi ini. Muncul lagi nih Pak Dhani. Nah, sunspot ini kira-kira akan bertahan berapa lama Pak Dhani? Apakah akan hilang atau besok tiba-tiba ini sunspotnya besar? Saya kira dalam seminggu ke depan masih ada sampai tenggelam ke barat, dia akan masih ada. Mungkin juga sunspot yang besar, paling besar ini masih cukup mampu dari luasnya ini, dia bisa kembali lagi terlihat. Tapi saja ukurannya akan semakin kecil. Semakin kecil, baik. Jadi semakin besar sunspotnya akan bertahan semakin lama begitu ya Pak Dhani? Ya, akan semakin lama di sini. Wah, luar biasa. Umumnya bisa kemunculan beberapa minggu. Wah, jadi kalau yang masih punya kacamata matahari atau teleskop, besok-besok masih bisa mengamati gerhana matahari. Nah, Pak Dhani, kembali lagi, kalau sunspot itu apakah berpengaruh langsung terhadap apa yang ada di bumi, Pak Dhani? Cuacanya kah atau kondisi atmosferik bumi kah begitu? Karena kalau tadi ternyata ada kaitannya dengan corona pada saat totalitas. Nah, apakah saja mempunyai siklus ya, mempunyai siklus 11 tahunan, saja siklus 11 tahunan itu akan mempengaruhi seluruh tata surya, tidak hanya bumi. Jadi adanya bintik matahari sebagai tanda siklus matahari itu juga akan mempengaruhi yang kita sebut cuaca antariksa. Nah, cuaca antariksa ini sangat mempengaruhi komunikasi radio yang ada di bumi. Semua komunikasinya akan lebih ke teknologi yang dipakai manusia. Sedangkan ke dampak cuaca relatif tidak ada pengaruhnya. Tapi dampak ke teknologinya sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Bahkan bisa sangat berbahaya untuk antariksawan yang ada di luar. Wah, menarik sekali ya penjelasan tentang matahari ini, Mbak. Luar biasa sekali Pak Dhani. Langsung dari Pak Dhani. Baik, terima kasih banyak Pak Dhani atas ilmunya yang sudah dibagikan, walaupun sebentar. Kita tentu saja berharap bisa ketemu lagi Pak Dhani lebih sering di live stream Observatorium Burka. Terima kasih banyak Pak Dhani. Terima kasih banyak Pak Dhani atas kesempatannya. Ya, nanti kami tunggu foto-fotonya dari sana ya Pak Dhani. Oh iya, baik. Kita sampaikan ke masyarakat semua. Baik, terima kasih banyak Pak Dhani. Baik, nah kalau tadi Pak Dhani bilang ngamat gerhana matahari total itu adiktif. Katanya. Betul. Ya, kita kepingin lagi karena memang ternyata
pengalamannya luar biasa sekali. Ya, tidak rasanya sulit untuk bisa sampai tidak bisa berkata-kata tadi di sini. Tadi saya masih sangat takjub dengan apa yang ada di mata saya itu. Wah, luar biasa sekali. Detik-detik menuju gerhana itu. Betul sekali. Nah, gerhana matahari adalah peristiwa yang berulang, walaupun bisa di Indonesia juga sudah mengalami. Nah, Observatorium Bosca sendiri sejak berdirinya di awal abad 20 itu juga sudah aktif ikut melakukan kegiatan pengamatan ekspedisi gerhana matahari. Beberapa ekspedisi gerhana matahari yang Observatorium Bosca ikuti di awal abad ke-20 adalah pada tahun 1926, di mana pada saat itu gerhana matahari lewat di Sumatera bagian selatan, melewati Palembang dan juga Bengkulu, dan tim dari Observatorium Bosca itu melakukan pengamatan di Bengkulu. Di sini bisa dilihat beberapa dokumentasi yang ada padanya. Bapak Yohan foto dari ekspedisi pengamatan di Kisar. Pengamatan gerhana ini sudah banyak dilakukan ya oleh orang-orang terdahulu juga. Betul, dan barangkali kalau tadi bicara secara umum, ini barangkali bisa menarik menyebut untuk satu fenomena gerhana yang penting sekali di dalam dunia sains modern gitu ya. Jadi gerhana matahari total terjadi pada tanggal 29 Mei 1919. Betul, jadi saat itu aktivitas umum ya Mbak Yatni. Betul, dan gerhana matahari ini digunakan untuk membuktikan teori relativitas Einstein gitu. Jadi Einstein mengemukakan teori bahwa bila ada satu massa yang besar berkumpul, dia bisa membelokkan cahaya yang datang dari benda yang ada di belakangnya. Kalau ini bisa dibuktikan, itu artinya teori relativitas umum. Ekspedisi ya oleh Pak Eddington saat itu. Betul. Jadi memang dilakukan ekspedisi untuk mengamati pelengsaan gravitasi saat itu. Betul, gerhana matahari total yang ekspedisinya ada di dua tempat, di Sobral, Brazil, dan juga di Prince. Juga berbeda nih dengan sekarang. Saat itu pengamatan dan pengambilan citra masih menggunakan plat fotografi, Mbak Yatni. Betul, jadi ini adalah gambar-gambar dari fase totalitas pada saat gerhana matahari yang terjadi tahun 1919 itu. Ya, ini hasil dari develop dari plat fotografi. Dan sains dari ekspedisi yang dilakukan di dua tempat yang berbeda tersebut ternyata menghasilkan hasil yang konvergen ya, bahwa ternyata memang cahaya dari bintang-bintang yang berada di sekitar matahari itu pada saat gerhana matahari itu bisa diamati posisinya berubah, yang artinya itu memang terjadi pembelokan cahaya yang disebabkan oleh massa yang besar, yaitu matahari. Betul, jadi memang pelengsaan gravitasi ini merupakan topik yang cukup menarik saya rasa, dan ketika gerhana matahari total membuktikan bahwa bila ada satu massa yang berkumpul, dia bisa membelokkan ruang yang ada di sekitarnya dan akhirnya membelokkan cahaya yang ada yang berasal dari objek yang ada di belakang kumpulan massa tersebut. Betul. Nah, hal ini menjadikan kita sebagai pengamat di bumi itu pada akhirnya bisa mengamati objek yang harusnya nggak kelihatan gitu, karena dia sebetulnya berada di belakang kumpulan massa tersebut gitu. Nah, karena adanya pembelokan cahaya, sinar dari objek tersebut akhirnya dibelokkan dan akhirnya bisa kita amati begitu ya. Nah, inilah yang tadi Mas Ferry bilang sebagai pelengsaan cahaya, satu fenomena yang sebetulnya terjadi. Kumpulan massa ini bisa berupa gugus galaksi atau super gugus galaksi gitu ya. Dan studi tentang pelengsaan gravitasi ini memberikan banyak informasi tentang alam semesta kita secara skala besar ya, tentang bagaimana struktur alam semesta. Bagi informasi, kira-kira gerhana selanjutnya akan ada kapan? Bagi yang sudah merasakan indahnya gerhana Indonesia ya. Betul. Jadi pada tanggal 22 Juli 2028 Indonesia akan dilewati oleh gerhana matahari sebagian. Jadi sebenarnya pada tanggal itu terjadi gerhana matahari total, tapi Indonesia hanya mendapatkan yang sebagian saja. Lumayan gitu ya, kalau mau total bisa pergi ke Australia atau Selandia Baru ya, Betul. Mas Ferry. Betul. Ya, Kemudian selanjutnya gerhana pada berikutnya, tanggal 21 Mei 2000. Betul, ini juga fenomena yang nggak kalah indahnya dari gerhana matahari total.
kalau melihat bagaimana cincin matahari itu, ring of fire-nya dari matahari itu luar biasa sekali. Betul, jadi yang akan terlewati ada di bagian Kalimantan dan juga Sulawesi ya Mbak Yatmi. Ketemu gerhana matahari total pada 20 April. Wah, Iya. tanggal yang sama. Tanggalnya sama dengan yang hari ini. Iya. 20 April Saya harus 2042. ngitung nih. 42, Gerhana matahari 2023. total. Oh, 19 tahun lagi Mas Tuh. Ferry. Jadi ini akan melewati Sumatera ya Mbak Yatmi. Sumatera, betul, dan sedikit bagian Sedikit di Kalimantan. Kalimantan, kemudian ke Filipina ya. Nah, jadi ini 19 tahun lagi di tanggal yang sama kita bisa ketemu lagi untuk mengamati gerhana matahari. Betul, jadi jika total. ingin mengamati gerhana matahari total di Indonesia yang selanjutnya akan ada di 2042. Nah, yang menarik di tahun 2042 ini juga tidak hanya ada satu gerhana matahari, tapi ada 2 gerhana matahari. Betul, pada tanggal 14 Oktober 2042 akan ada gerhana matahari cincin yang akan melintasi Indonesia, dilewati juga di Kalimantan dan juga Sulawesi dan juga ke area pulau-pulau di timur, Mbak Yatmi. Jadi saya rasa juga 2042 akan menjadi tahun yang spesial untuk Tahun yang astronomi. sibuk tentunya. Betul. Ya. Ada 2 ekspedisi pengamat. Mau kemana nih Mas Ferry? Wah, nanti saya lihat-lihat ya. Dulu. Nah, yang menarik di gerhana matahari cincin 2042 ini, kalau kita lihat dia juga akan melewati wilayah Pulau Timor ya. Betul. Namun sayangnya Pulau Kisar hanya akan mendapatkan sebagai gerhana matahari sebagian. Betul, di mana sekitar tutupannya 85%. Iya, dan wilayah Maluku Barat Daya yang akan bisa mengamati gerhana matahari cincin adalah pulau di sebelah barat dari Pulau Kisar, yaitu Pulau Wetar. Itu pun hanya sebagian juga dari Pulau Wetar yang bisa mengamati sebagai gerhana matahari cincin. Mulai menabung, jangan lupa. Betul. Untuk bisa Masih pergi, 9. kita bisa melihat kembali bagaimana matahari kita Betul. sekarang. Mataharinya juga sudah mulai terlihat lagi nih sunspotnya dan bulan. Baik, kembali lagi bersama kami. Di sini sudah ada Bu Nana. Baik, Halo Bu Nana. kembali lagi bersama kami. Di sini sudah ada Gerhana matahari total kita yang kedua. gimana tadi? Baik, nah Gerhana matahari total kita yang kedua. Yang kedua, Bu. Terima kasih sekali. Baik, nah Bu Nana, baik, Bu Nana, ada yang menarik di gerhana matahari juga pada saat pengamatan, tetapi juga pada saat pengamatan gerhananya. Nah, salah satu kerjasama yang menarik adalah dengan Pusat Hidrologi dan Oceanografi Republik Indonesia. Luar biasa. Bagaimana ceritanya Bu Nana? Ya, pada persiapan dalam rangka menyiapkan gerhana matahari yang lintasannya lebih banyak lautan, kita kan pikir di mana total dari laut. Nah, sampailah permintaan kita, minat memimpin Pusidrosal itu, dan kita menjadi berkenalan dekat dan boleh menitipkan awak astronom begitu dengan Poyang dan seterusnya. Dan juga kita pikir karena ini pertama kalinya di Indonesia, paling tidak di Indonesia kita tahu bahwa belum pernah ada pengamatan matahari, gerhana matahari dari laut, riset yang berkenaan dengan itu, tentang bagaimana fitur permukaan air laut, gelombang, kemudian arus, perubahan temperatur, perubahan angin dan kecepatan angin, tapi juga mungkin perilaku hewan laut. Betul sekali. Jadi saya pikir ini super menarik, dan mudah-mudahan teman-teman di Pusidrosal sempat sukses melaksanakan itu. Gimana? Mendengar teman-teman? Barangkali Pak Nurdin dan Bapak Komandan, silakan. Kami masih belum mendengar suara Bapak-bapak.
Wah, ini terlihat nih Pak Nurdin. Kapal nya Pusi Drosa, goyang-goyang. teman-teman sekalian, ada di kira-kira Ini terlihat nih kapal Pusi Drosa, teman-teman sekalian, ada di. Tadi masuk kembali suara kita ya di sini. Pak Nurdin, kami Ya, masih belum di- mendengar Bapak. Di sini. Pak Nurdin, kami masih belum. ada suaranya Pak Nurdin tapi ada suara saya. Ada juga. suara Pak Nurdin tapi ada suara saya juga. Nah, Halo, Nurdin di sini melaporkan. Berada di Bagaimana? posisi bagaimana? ada di utara, tepatnya di laut bagian timur laut dari Pulau Kisar. Sedikit goyang, tapi hasil data yang diambil cukup bagus, lengkap dari fase ke fase. Terus juga para awak, terus juga para peneliti yang ikut dalam ekspedisi Jala Citra 3 Flores 2023 terkesan, insya Allah terkesan dengan dokumentasi yang mereka dapati, hasil potret dan sebagainya. Nanti untuk lebih tanya lagi, kita tanya kepada Letkol Dairus, Kepala Pak Komandan kapal KRI Spika 934. Pada Komandan, saya persilakan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih Bu. Ini saya Komandan KRI Spika. Ya, tadi kita mulai dari pukul 11 ikut dan beserta seluruh prajurit KRI Spika melakukan pengamatan gerhana matahari. Tadi pengalaman yang luar biasa yang belum pernah dirasakan oleh para prajurit di onboard di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak Nurdin. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak Nurdin. Ya. Kita langsung tersambung dengan Bapak. Selamat siang Bapak Komandan Selamat di siang. Jakarta. Terima kasih banyak Bapak atas dukungan kerjasama yang luar biasa. Kita merintis sesuatu yang baru Pak, pengamatan matahari pada saat gerhana matahari total di laut lepas. Terima kasih banyak Bapak. Barangkali ada kesan pesan singkat dari Bapak, silakan. Bapak, silakan Bapak Komandan di Jakarta. Terima kasih Bu Pramana PSD dan Mbak Yatni yang mengakomodir kami untuk bersama-sama melihat bagaimana generasi gerhana matahari hibrid di kapal. Dan kebetulan memang kami sedang melaksanakan pelayaran dalam rangka ekspedisi yang menghadirkan beberapa peneliti, baik peneliti biologi laut maupun ada Pak Nugraha yang juga dari BOSA yang akan meneliti bagaimana gerhana matahari. Dan fenomena ini juga sangat menarik karena akan dipelajari bagaimana fenomena laut, kemudian fenomena mamalia laut, bagaimana pergerakannya. Dan di situ ada peneliti yang berasal dari UGM yang ikut, Bapak Dr. Susilo, ya meneliti bagaimana gerakan-gerakan mamalia di laut. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Permana yang berkenan untuk menghadirkan sama-sama kami yang berada di laut, juga ada yang di Pulau Kisar dan di tempat lain yang kita bisa membuat sejarah, kita membuat dokumentasi, kita membuat pembelajaran, bukan hanya sekedar hitungan-hitungan yang ada di buku, tapi ini kenyataan di lapangan. Demikian, terima kasih Bu Permana. Semangat buat yang berada di kapal maupun digoyang-goyang, tetap memberikan terima kasih banyak. Ilmu yang baik kepada kita semua yang ada di generasi milenial sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kebetulan juga ada rekan-rekan dari Angkatan Laut, Pos Angkatan Laut Pulau Kisar, Bapak, wilayah terluar termasuk wilayah 3T, jadi kami tadi dibantu banyak sekali. Terima kasih banyak.
Luar biasa sekali. Luar Terima biasa. kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman yang di kapal, Pak Nurdin, Bapak dosen dari UGM, Bapak komandan kapal, terima kasih. Selamat, Jales Veva Jaya Mahe. Jales Veva Jaya Mahe. Baik, Bu Nana. Tadi sudah terhubung. Jales Veva. Luar biasa sekali ya. Ya, Bu Nana, kita berada di Kisar ini nggak cuma sehari ini aja ya, tapi sudah hampir 6 hari nih kita ada di Kisar. Nah, 6 hari di Kisar ini. Wah, sebetulnya kalau dipikirkan kita sudah siapkan ini dari jauh-jauh hari. Begitu. Dari segala macam aspek tentunya ya, dari cuaca, dari infrastruktur, dan lain sebagainya. Dan ketika kita datang survei bulan Oktober, kita memang melihat bahwa tempat ini baik sekali, pilihan yang barangkali paling baik dari seluruh Indonesia, tapi juga ada tantangannya banyak. Dan oleh karena itu kita siapkan banyak faktor, bekerja sama dengan banyak elemen, pemerintah daerah, wakil masyarakat, dan lain sebagainya. Dan tentu saja dari sisi infrastruktur, listrik, internet, tapi dari sisi penguatan kapasitas masyarakat lokal, kita bekerja sama dengan guru, bekerja sama dengan fasilitator pendidikan yang aktif, pemuka gereja. Jadi saya pikir selalu di dalam persiapan ekspedisi pengamatan begini, pengamatannya adalah satu elemen saja, yang lainnya banyak sekali. Dan kita merasakan dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, dan dari sektor-sektor korporasi, dan tentu saja dari institusi rumah kita, dan pendidikan nomor satu. Dan kita pikir kita luangan siapa agar kita bisa jadikan momen ini sebagai momen yang berkelanjutan di sini. Betul, kan jadi nggak hanya pada saat gerhana saja. Jadi saya pikir luar biasa, dan kita betul-betul dianugerahi dengan cuaca yang bagus. Jadi apa yang kita dengungkan betul, bahkan tadi malam pun saya masih tanya ke Pak Yusuf, oke, kita siap. Apa yang masih dikhawatirin? Cuaca. Kita pikir kita kasih doa juga untuk teman-teman yang masih menunggu gerhana total di berikutnya. Semoga cuaca cerah juga sampai ke Biak, sampai di Laut Lepas Pasifik. Jadi kita liput gerhana matahari ini dari barat sampai timur dengan sebaik-baiknya. Saya pikir sukses teman-teman. Berpamitan kepada teman-teman, semua kegiatan yang ada di sini itu juga tidak lepas dari dukungan besar dari PT Telkom Indonesia ya Bu ya. Kita bisa melakukan live stream dari lokasi yang terpencil, terluar, terdepan, yang memang infrastrukturnya belum baik begitu ya. Tetapi dengan dukungan Telkom kita bisa melakukan kegiatan live stream dengan cukup lancar. Baik, Pak Yusuf, barangkali bisa kita tampilkan.
Sampai juga kita di akhir acara. Gerhananya sudah berlangsung, kita sudah mengalami totalitas, dan kita sudah berada di penghujung acara ini. Nah, Bu Nana, ini adalah satu upaya yang besar sekali. Kita datang ke tempat lokasi dimanapun jalur totalitas itu berada, Bu Nana. Tentu saja ini bukan merupakan hasil dari pekerjaan sendiri. Ya, betul sekali Mbak Yatni. Ini adalah upaya bersama yang betul-betul didukung oleh banyak sekali pihak. Kalau boleh ini kesempatan kita berterima kasih pada para pendukung kita, utamanya Medco Energy, Medco Foundation, Pertamina, Susi Air, Garuda, Nerbit Erlangga, KB, Ganesha 83, pemerintah daerah, Kecamatan Kisar Selatan, Kisar Utara, Maluku Barat Daya, dan Provinsi Maluku. Juga Direktorat Jenderal Kebudayaan pemerintah kita yang mewakili. Dan kemudian tentu saja ITB, Institut Rumah Kita. Saya juga ingin sampaikan terima kasih kepada beberapa individu yang sangat istimewa. Ibu Yani Panigoro, Ibu Hani Garminia dari ITB, Bapak Fernando dari Kecamatan Kisar, kemudian Pak Dodi, Pak Levidus, Bapak Hilmar Farid. Terima kasih banyak, dan yang mewakili semua fasilitator yang ada di sini, Pak Joshua yang mewakili komunitas Protestan di sini. Terima kasih banyak buat semuanya. Ya, dan tidak lupa juga atas bantuan PT POS dan PT Telkom POS Indonesia, kita akhirnya berhasil melaksanakan live stream pengamatan gerhana matahari ini dengan baik. Kami datang bersepuluh ke Pulau Kisar, ada Mas Sahlan Ramadan, Mbak Lutfiandari, Mbak Dwi Yosa, Mas Ferry, Bu Nana, saya sendiri, Mbak Ajeng Dimas Gilang Ram, belakang kamera Mas Muhammad Yusuf, mengucapkan terima kasih banyak kepada semua penonton live stream kita yang ikut bersama menikmati gerhana. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di gerhana berikutnya. Salam dari Kisar. Kalwedo. Kalwedo.